pelaku sempat menyekap korbannya. Sejumlah barang bukti disita dari para pelaku, mulai dari mobil rental hingga uang tunai hasil kejahatan pelaku. Pelaku yang berhasil diamankan 4 orang ya dengan berbagai peran. Ada yang mengendarai kendaraan, ada yang melaksanakan eksekutor, ada yang memprofil target, dan juga pengamanan pasca kejadian. Yang menarik adalah ini adalah gabungan para pelaku baik dari Jember, Bandar Lampung, Cilegon, dan Serang. Barang bukti yang diamankan ada 1 kendaraan rental, kendaraan roda 4, kemudian alat komunikasi, untuk alat kejahatan itu ada linggis, obeng, tampar, palu, ya, dan juga beberapa sisa dari hasil kejahatan yang sudah dihabiskan. Informasi berikutnya datang dari Polresta Cilacap yang menangkap 2 siswa SMP yang menganiaya rekannya sesama siswa dan video rekamannya beredar luas di media sosial. Polisi menyebut aksi penganiayaan dan perundungan ini bermula usai korban diduga mengaku bagian dari kelompok yang menganiayanya. Tak terima dengan pengakuan tersebut, ketua serta kelompoknya pun menganiaya korban hingga tidak berdaya. Kami tidak dapat menayangkan gambar secara utuh, saudara, karena mengandung unsur kekerasan. Polresta Cilacap telah menangkap para pelaku dan meminta warga untuk tidak main hakim sendiri. Ini telah melaporkan ke Polsek dan dari Polsek mengamankan pelaku tersebut, kemudian dibawa ke Mapolres. Dia mengaku bahwasannya dia adalah bagian dari kelompok tersebut ke sekolah lain. Jadi ketua kelompoknya ini tidak terima ataupun sebagai operatornya ini tidak. Untuk proses selanjutnya kita tetap memperdomani Undang-Undang Perlindungan Sistem Peradilan Anak ya. Kita tetap mendomani itu, kemudian juga kita melakukan upaya-upaya preemptif dan preventif khususnya di sekolah tersebut. Sementara itu, Kepala Sekolah tempat pelaku dan korban bersekolah menyerahkan proses hukum kepada polisi. Kepala sekolah mengaku kaget karena pelaku dikenal sebagai siswa berprestasi. Kepala sekolah menyebut sudah memanggil orang tua pelaku dan orang tua korban pasca beredarnya video perundungan. Sangat miris ya, Bu? Miris. Terhenyak dalam jangka waktu yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolres. Memang seperti itu. Itu sudah ketemu dengan orang tuanya dalam rangka menindaklanjuti yang kejadian hari Senin itu. Walah. Saudara, pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV independen terpercaya. Kami akhiri Kompas pagi hari ini. Saya Putri Oktaviani. Dan saya Yan Rahman pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Proyek strategis nasional di Pulau Rempang sempat timbulkan huru-hara. Warga menolak keras relokasi dari wilayah yang diklaim pemerintah sebagai tanah negara. Bahwa posisi Rempang itu bukan pergusuran, bukan juga relokasi, tapi pergeseran. Bersama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dalam Rosi Konflik Rempang Demi Investasi, Kamis 28 September pukul 8:30 malam di Kompas TV. Di Jember, Jawa Timur, saudara, polisi menggerebek rumah kontrakan yang dipakai sebagai persembunyian komplotan perampok. 3 dari 4 pelaku ditembak karena berusaha melarikan diri. Polresta Cilacap menangkap 2 siswa SMP yang menganiaya rekannya sesama siswa yang viral di media sosial. Polisi juga meminta warga menahan diri agar tidak main hakim sendiri pada pelaku perundungan. Polisi menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus dugaan pengaturan skor atau match fixing dalam Liga 2 Sepak Bola Indonesia. Para pelaku didominasi oleh wasit. Kode-kode politik mulai diperlihatkan. Pertemuan Megawati dengan Prabowo Subianto beberapa waktu lalu tersirat. Akankah berduet dengan Ganjar? Mungkinkah Pilpres hanya akan ada 2 poros? Lalu bagaimana kubu Anies Imin menghadapi wacana politik ini? Kami hadirkan dialognya dalam Sapa Indonesia pagi hari ini. Harga barang impor di pasar daring alias online diatur tidak boleh kurang dari $100 Amerika Serikat per unit. Itu artinya barang di bawah 1,5 juta rupiah dilarang dijual di pasar online jika berasal dari luar negeri. Ini adalah salah satu substansi revisi peraturan Kementerian Perdagangan untuk melindungi produk dalam negeri. Halo, selamat pagi saudara. Hari ini Kamis 28 September 2023 merupakan hari libur nasional memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ada yang beribadah, tapi ada juga yang liburan. Tapi Sapa Indonesia Pagi tetap menemani Anda, menyemangati pagi Anda bersama saya Radi Saputro. Dan saya Adis Larasati. Berbicara soal semangat, yang juga lagi semangat ini ada 2 kubu ini. Yang lagi semangat-semangatnya. Ya, ini ada Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo yang kemudian wacana soal 2 poros Pilpres 2024 ini semakin menguat. Ada berbagai macam kode-kode dan juga sinyal-sinyal politik. Salah satunya apa, Radi? Kode-kodenya yaitu duduk satu meja. Lalu juga sebelumnya ada pertemuan DPP PDI Perjuangan dengan salah satu petinggi Partai Golkar, Mbak Puan Maharani dan juga Luhut Binsar Panjaitan. Pak Luhut ini juga kan kita ketahui kader Partai Golkar. Ketua Dewan Penasihat. Ya, yang mendukung, partainya ini mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Tapi di sisi lain ada yang juga deg-degan. Ada kubunya Anies Muhaimin ya, kubu Amin itu katanya juga perlu mewaspadai kemungkinan terjadinya 2 poros. Kalau kata Gus Imin, nggak bahaya tak? Nggak bahaya ya nggak bahaya lah kalau sepanjang masih 2 poros ini masih menjadi wacana. Tapi kita tunggu saja karena memang biasanya pergerakan politik ini akan terjadi di hari-hari libur menjelang akhir pekan dan justru di akhir pekannya, Radi. Nanti kita akan lihat saja dinamika politiknya akan seperti apa. Ya, sebelum kita bahas soal itu, kami punya beruntun informasi yang menarik untuk Anda simak. Salah satunya yang ini. Kecelakaan, saudara, beruntun melibatkan kendaraan roda 4 terjadi di ruas tol Cawang menuju Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur dini hari tadi.
Dalam kecelakaan ini, satu orang pengendara mobil harus dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami luka serius. Kecelakaan ini terjadi akibat pengemudi mobil sedan putih yang sedang berpindah jalur menabrak truk hingga membuat sedan putih terpental ke jalur tengah. Kecelakaan ini membuat dua kendaraan yang berada di belakangnya tidak sempat menghindar dan akhirnya menabrak mobil sedan putih. Polisi yang tiba ke lokasi kecelakaan langsung memeriksa para pengendara yang terlibat dalam kecelakaan ini. Sementara itu, petugas Jasa Marga melakukan pengamanan di lokasi kecelakaan agar tidak membahayakan pengendara lainnya. Untuk pemeriksaan, para pengemudi dibawa ke kantor Subdit Gakum Polda Metro Jaya di Pancoran, Jakarta Selatan. Sedangkan pengendara yang mengalami luka dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk mendapatkan tindakan medis. Sebelah kanan itu ada rame-rame, ternyata ada laka. Korbannya itu udah di jalan. Nggak tahu itu, saya pikir itu kecelakaan tunggal, katanya beruntun. Itu ada dua atau tiga mobil. Yang belakangnya nggak terlalu parah, mungkin yang depan yang parah. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. 7 rumah di permukiman padat desa Lampoko, Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Rabu malam hangus terbakar. 11 unit mobil dikerahkan untuk memadamkan api. 7 rumah kayu ini ludes terbakar. Cepatnya api menjalar membuat sebagian besar korban tidak bisa menyelamatkan harta benda. Menurut warga, api muncul dari salah satu rumah yang dihuni oleh seorang nenek. Diduga korban sedang memasak untuk keperluan peringatan Hari Raya Maulid. Api di kompor tungku membesar usai terjadi angin kencang. 9 kepala keluarga yang rumahnya terbakar terdampak terpaksa mengungsi dan tinggal di rumah kerabat terdekat. Penyebabnya untuk sementara ada dua masyarakat, keterangan masyarakat bahwa ada masyarakat yang sedang memasak beras. Karena Maulid ya besok? Rencananya mungkin pada Maulid besok, makanya mereka lagi siap-siap. Tapi tidak waspada, angin juga sekitar pada saat itu kencang tadi sore, ya terjadi kebakaran. Itu dari dapur ya Pak ya? Ya, dari dapur. Ini butuh berapa lama Pak ini sampai bisa padam Pak? Hampir 2 jam lah. Iya, angin kencang dan sementara ini ada 7 rumah yang baru kami data. Tim Resmob Satreskrim Polres Jember, Jawa Timur menggerebek rumah kontrakan yang digunakan tempat persembunyian komplotan perampok. 3 dari 4 pelaku ditembak karena berusaha melarikan diri. Sejumlah letusan tembakan peringatan dilepaskan polisi. 3 dari 4 pelaku bahkan harus ditembak di kaki untuk mencegah pelaku kabur. Terakhir, pelaku melakukan perampokan pada Senin siang. Pelaku sempat menyekap korbannya. Sejumlah barang bukti disita dari para pelaku, mulai dari mobil rental hingga uang tunai hasil kejahatan pelaku. Ini masker yang kamu pakai kemarin kan? Berhasil diamankan 4 orang, ya sebagai peran. Ada yang mengendarai kendaraan, ada yang melaksanakan eksekutor, ada yang memprofil target, dan juga pengamanan pasca kejadian. Yang menarik adalah ini adalah gabungan para pelaku dari Jember, Bandar Lampung, Cilegon, dan Serang. Barang bukti yang diamankan ada 1 kendaraan rental, kendaraan roda 4, kemudian alat komunikasi. Untuk alat kejahatan itu ada linggis, obeng, tampar, palu, ya, dan juga beberapa sisa dari hasil kejahatan yang sudah dihabiskan. Saudara, seorang pemotor terekam kamera warga berkendara dengan cara tidak wajar di Jalan Raya Margonda, Depok, Jawa Barat tanpa mengenakan helm. Pria ini nekat rebahan dengan menggunakan kaki untuk mengendarai sepeda motor.
Aksi yang tak patut ditiru ini dan membahayakan pengendara lain ramai diperbincangkan oleh warganet. Kasat Lantas Polres Metro Depok memastikan pengendara motor ini telah dikenakan sanksi tilang karena melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Aksi pengendara yang tak menggunakan helm serta mengendarai motor sambil rebahan ini telah terekam kamera tilang elektronik dan akan dikenakan sanksi Rp750.000. Kita sudah lakukan, kemudian untuk pasal yang dilanggar pasal 106 junto 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Barang siapa yang mengendarai kendaraan dengan tanpa konsentrasi dan tidak wajar tentunya bisa dikenakan pasal tersebut. Surat tilang melalui mekanisme ETLE dan sudah kirimkan lewat pos. Kemarin. Jadi jangan hanya untuk konten tapi membahayakan diri sendiri atau bahkan terlebih membahayakan orang lain dalam berlalu lintas. Ke sorotan selanjutnya, saudara, polisi masih menyelidiki seorang siswi SD kelas 6 terjatuh dari lantai 4 gedung sekolahnya di kawasan Petukangan Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. 4 orang diperiksa sebagai saksi baik dari guru maupun murid. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan keempat saksi yang diperiksa merupakan orang yang mengetahui kejadian. Polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara dan telah mengamankan barang bukti seperti kursi yang diduga digunakan korban sebagai pijakan sebelum meloncat dan kamera pengawas atau CCTV yang merekam peristiwa itu. Hingga kini polisi masih memerlukan penyelidikan mendalam untuk mengetahui motif siswi berinisial SR ini jatuh dari lantai 4 SDN Petukangan Utara 06. Entah anak kelas berapa ini lompat dari lantai 4. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Yang bersangkutan korban atas nama SR ini loncat. Kami mendapatkan di TKP ada barang bukti berupa tempat duduk yang mana digunakan untuk yang bersangkutan memanjat dan melompat. Kami juga mendapatkan CCTV yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut. Saat ini Polres Jakarta Selatan masih mendalami peristiwa ini dan akan mencari tahu motif yang bersangkutan. Kita ke informasi lain, saudara, seorang perempuan dianiaya hingga tewas di lobi apartemen di kawasan Central Park, Jakarta Barat. Pelaku tertangkap oleh petugas pengamanan dan warga saat kabur usai menganiaya korban. Korban diketahui dianiaya pelaku saat akan berangkat kerja yang tak jauh dari apartemennya. Korban diduga tewas di lokasi penganiayaan akibat luka di bagian leher. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi, uji alkohol dan narkoba terhadap pelaku, termasuk mendalami motif pelaku. Untuk motif ini masih kita dalami ya, karena untuk pada saat di TKP pun dan saat pendalaman sampai saat ini pun tidak ditemukannya ada barang dari korban yang hilang. Ini pun masih kita dalami ya, kalau informasi awal kita dapat ini antara korban dengan pelaku tidak mengenal. Ya, tapi ini tentunya kita harus tetap mendalami ya, baik itu motif, kemudian apakah memang ada hubungan kekerabatan atau mungkin korban saling mengenal, ya ini kita harus pastikan kembali berdasarkan fakta-fakta yang ada maupun saksi-saksi yang akan kita periksa. Polres Cilacap menangkap 2 siswa SMP yang menganiaya rekannya sesama siswa dan video rekamannya beredar luas di media sosial. Polisi menyebut aksi penganiayaan dan perundungan ini bermula usai korban diduga mengaku bagian dari kelompok yang menganiayanya. Tidak terima dengan pengakuan itu, ketua beserta kelompoknya pun menganiaya korban hingga tidak berdaya. Kami tidak menayangkan gambar secara utuh karena mengandung unsur kekerasan. Polresta Cilacap telah menangkap para pelaku dan meminta warga untuk tidak main hakim sendiri. Telah melaporkan ke Polsek dan
dari Polsek mengamankan pelaku tersebut, kemudian dibawa ke Mapores. Dia mengaku bahwasannya dia adalah bagian dari kelompok tersebut ke sekolah lain. Jadi ketua kelompoknya ini tidak terima ataupun sebagai operatornya ini tidak. Untuk proses selanjutnya kita tetap memperdomani Undang-Undang Perlindungan Sistem Peradilan Anak ya. Kita tetap mendomani itu. Kemudian juga kita melakukan upaya-upaya preemptif dan preventif khususnya di sekolah tersebut. Saudara, Partai Bulan Bintang mengusulkan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi, untuk menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak, Siladex ME. Batuk pilek, Siladex Cough and Cold. Batuk tidak berdahak, Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Aduh, panas dalam nih. Atau tenggorokan kering. Apa sariawan? Bau mulut lagi, cewek bisa kabur. Aku ada adem sari. Cepat ademnya, adem sari. Lin, untung ada Zoralin. Obat spesialis bantu cabutin jamur. Jamur ngeselin. Olesin Zoralin. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Wukong, bagus buat kesehatan. Baru, sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimex. Kini usaha ragu untuk liburan. Jadwalmu bisa diatur dengan mudah. Harga jujur bukanlah janji. Barisan diskon bikin happy. Bersama Tiket.com, bulatkan tiket. Saudara, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaesang Pangarep, mengungkapkan alasan dirinya berkunjung ke kantor relawan Barajepe di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur, dalam kunjungan politik perdananya sebagai Ketum PSI. Alasan Kaesang adalah Barajepe merupakan relawan paling tua yang pertama kali menyatakan dukungannya ke Presiden Jokowi selama 2 periode masa jabatannya. Kaesang juga mengaku bahwa kunjungannya ke relawan Barajepe tidak berdasarkan perintah Presiden Jokowi. Kaesang bersama PSI meminta restu dan juga dukungan dari relawan Barajepe untuk bisa memenangkan PSI. Sebagai umat beragama, kita cuma mau
ataupun silaturahmi politik pertama saya ke relawan Pak Presiden, salah satunya adalah Barat JP yang dimana adalah relawan paling tua, relawan yang paling pertama mendukung Pak Presiden selama 2 periode ini. Saya nggak nyebutnya, sapinya lagi ya Pak ya. Dan di sini kami dari PSI meminta restu. Sementara itu, Saudara Ketua Umum Relawan Projo Budi Aris Setiadi mengatakan jika dukungan Projo untuk baca pres sudah mulai mengerucut ke 2 nama, yakni Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Sikap Projo dalam Pilpres 2024 mendatang disebut akan ikut arahan Presiden Joko Widodo. Hingga saat ini belum ada arahan yang spesifik soal capres mana yang akan didukung, sehingga 2 nama yang akan didukung Projo masih Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Budi Ari sempat menyebut inisial baca pres yang didukung adalah P. Dikit lagi. Ikut yang mana nih Pak? Ada deh. Mas Gibran di PDI nih, Mas Kaisang di PDI. Depannya P. P semua Pak, partai soalnya. Bukan, depannya pokoknya capres yang dukung Projo depannya P. Oke. Ya, antara Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Wali Kota Solo, Jawa Tengah Gibran Rakabuming Raka enggan menanggapi pernyataan Sekjen Partai Bulan Bintang soal pinangan menjadi bakal cawapres Prabowo. Menurut Gibran, masalah tersebut kurang pantas dibahas saat jam bekerja. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dilirik oleh Partai Bulan Bintang untuk menjadi pendamping Prabowo di Pilpres 2024. Sosok Gibran yang masih muda dipandang layak dan juga cocok untuk menjadi pemimpin muda. Namun Gibran enggan menanggapi soal usulan PBB tersebut. Saya tidak akan menanggapi itu ya. Apalagi menanggapi itu di jam kerja itu enggak sopan gitu ya. Kalau revitalisasi nggak bisa kayak gitu. Asal-asal keluar gitu. Sebelumnya, Saudara, Partai Bulan Bintang mengusulkan Gibran untuk menjadi bakal cawapres Prabowo. Menurut Sekjen PBB Afrian Syahnur, status Gibran sebagai kader PDIP bukan masalah. Afrian Syah menyarankan agar tidak takut keluar partai jika demi kepentingan negara. Jadi tidak ada tawar-menawar lagi, kami akan menyodorkan Mas Gibran sebagai alternatif calon wakil presidennya Pak Prabowo Subianto. Ya. Kalau menyeberang kan Mas Gibran kader PDI Pak, kalau dengan menjadi wakil Pak Prabowo menjadi menyeberang gimana Pak? Loh, sekarang ini saya bilang, semua saya kader PBB. Kalau ada yang meminta saya jadi wakil presiden dari partai lain, saya keluar untuk negara dan bangsa. Kenapa harus takut? Tidak boleh takut, selagi untuk kepentingan negara. Ya. Informasi selanjutnya, Saudara, bakal calon wakil presiden Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar merespon proses uji materi soal batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Muhaimin meminta regulasi jelang pemilu tidak diperumit, terlebih soal usia capres-cawapres. Hal itu mengingat waktu pendaftaran yang sudah semakin dekat. Selain itu, Caimin juga berpendapat kenegaraan hakim di Mahkamah Konstitusi kini tengah diuji. MK punya otoritas untuk memutuskan, tapi mbok pemilu udah deket gini kok masih aja bikin ribet aja. Ini pemilu udah tinggal beberapa hari, masih aja ribet aturan. Ngertilah kita ini proses yang begitu rumit. Mestinya kenegarawanan para hakim ini diuji. Ini pemilu tinggal beberapa hari, masih bikin aturan. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo kembali menggelar rapat konsolidasi bersama dengan Ketua Umum Partai Politik Pendukung. Ganjar menyebut sejumlah agenda yang dibahas, salah satunya
persiapan tim pemenangan pusat dan juga daerah. Ganjar berharap banyak anak muda dari berbagai profesi yang bisa bergabung di tim pemenangannya. Siapa tim pemenangan pusat, daerah itu, dan tentu masukan dari para ketua umum partai. Udah lengkap. Pakai visi-misi Pak? Udah disiapkan. Udah detail banget. Yang baru Mas, Namanya? Nama yang baru. Banyak sekali ya, apalah saya. Kemarin kan terakhir. Yang muda-muda, wartawan kalau mau ikut juga boleh. Oke pokoknya. Kemarin Mbak Angela tuh yang terakhir, yang baru tuh namanya. Ya siapapun, apalagi kalau ada representasi muda, ya, smart, banyak profesi, wah itu kita senang banget ya. Dan mencerminkan beberapa wilayah itu kita kepingin, dan ternyata banyak sekali yang mendaftar. Mensosialisasikan capaian dari kerjasama antara Mahkamah Agung dengan Federal Circuit and Family Court of Australia atau FCOA, Mahkamah Agung menggelar seminar hukum terkait capaian kerjasama tersebut. Seminar dibuka secara langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin beserta Wakil Ketua Mahkamah Agung Sunarto dan jajaran Ketua Kamar Mahkamah Agung. Dalam kesempatan yang sama, hadir pula Ketua FCOA Will Asselgreen beserta rombongan. Dalam pidatonya, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan kerjasama antara Mahkamah Agung dan FCOA ini sudah berjalan selama 20 tahun. Ketua Mahkamah Agung menyatakan FCOA adalah mitra yang kompeten untuk bertukar pengetahuan mengenai standar hukum di tingkat universal dan internasional. Fokus kerjasama ini berfokus dalam memberikan akses layanan pengadilan bagi seluruh elemen masyarakat, terutama masyarakat yang rentan antara lain perempuan, masyarakat miskin, masyarakat penyandang disabilitas, dan anak. Fokus layanan yang diberikan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya berupa layanan konsultasi hukum gratis melalui pos bantuan hukum di pengadilan, keringanan biaya perkara bagi pemohon yang mengalami kesulitan finansial, dan bantuan layanan pendamping di pengadilan bagi penyandang disabilitas dan anak. Berbagi pengalaman praktek peradilan yang baik di negara Australia dengan kita pada siang hari ini. Kita mengucapkan terima kasih. Ternyata kita juga sudah melakukan praktek peradilan yang baik terhadap disabilitas dan kelompok rentan ini. Tapi mungkin tadi kita dengar masih ada catatan-catatan yang beliau sampaikan yang perlu kita dalami, yang belum kita praktekkan. Mungkin sama-sama sudah ada dalam catatan kita. Ke depan kita bisa dalami lagi bagaimana agar kita bisa berbuat sama. Paling tidak, kalau mungkin lebih baik lagi dari yang ada di Australia itu. Juga saya sudah mendengar tadi dari Ibu Nurul Saadah Andriania dari Sabda. Saya sudah dengarkan tadi dengan baik sekian banyak tantangan dan sekian banyak rekomendasi. Betul, saya sudah catat ke depan kita sama-sama melangkah, sama-sama niat. Mudah-mudahan tantangan dan rekomendasi itu bisa secara perlahan tapi pasti kita tindaklanjuti ke depan. Dalam implementasi pelayanan akses keadilan, Dirjen Badan Pengadilan Agama Mahkamah Agung Bambang Heri Mulyono menyatakan layanan akses pengadilan untuk masyarakat rentan sudah diwajibkan di sebagian besar pengadilan di Indonesia. Bambang menjelaskan kerjasama ini sangat bermanfaat untuk menyelesaikan segala perkara yang berada di pengadilan agama, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan. Jajaran peradilan agama tentunya juga sama dengan apa yang menjadi kebijakan dari Mahkamah Agung. Kita terapkan upaya-upaya terbaik layanan terhadap kaum kelompok-kelompok rentan. Jadi ada yang mungkin dari secara ekonomi kurang, kemudian kita layani dengan prodeo, kemudian dari masyarakat yang disabilitas kita berikan sarana-sarana penunjang untuk bisa memperlancar mereka memperoleh akses keadilan. Juga kelompok rentan yang wanita atau perempuan dan anak ini juga kita berikan, bahkan kita ada semacam komparasi layanan-layanan apa yang ada di pengadilan di Indonesia dengan Australia. Ini sangat bermanfaat untuk kita bisa memajukan jajaran peradilan di Indonesia, khususnya
Kerjasama antara Mahkamah Agung RI dengan berdasarkan nota kesepakatan yang ditandatangani pada 8 Desember 2020. Diharapkan dengan adanya kerjasama ini, pelayanan akses keadilan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya dapat diberlakukan secara setara oleh seluruh masyarakat pencari keadilan di Indonesia. Ferdian Syahmarlupi, Kompas TV, Jakarta. Saudara, kode-kode politik mulai diperlihatkan. Pertemuan Megawati dengan Prabowo beberapa waktu lalu tersirat. Akankah berduet dengan Ganjar? Mungkinkah Pilpres hanya akan dua poros? Lalu bagaimana dengan kubu Anies Muhaimin menghadapi wacana politik ini? Kami hadirkan dialognya di dalam Sapa Indonesia Pagi bersama rekan saya, Radisa Putro. Bagus buat kesehatan. Baru, sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus. Good. Expose. Gerah, panas. Minum Adem Sari Sparkling, cepat ademkan panas. Adem Sari Sparkling, dengan es lebih enak. Adem Sari, vitamin C tinggi. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Untuk meringankan batuk, cukup Konidin obatnya. Bekerja sebagai antitusif, ekspektoran, dan antihistamin. Bekerja efektif meringankan batuk. Urusan batuk, ingat Konidin. Produksi Konimax. Ih, kok bentrok? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizin yang aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak, Siladex ME. Batuk pilek, Siladex Cough and Cold. Batuk tidak berdahak, Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimax. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Sido muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal dengan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin soft kapsul. Kami percaya Sido muncul. Kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Ada madu teja sase, madu teja sase. Enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Rencana pertemuan Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto semakin meyakinkan publik akan adanya wacana dua poros koalisi partai politik yang akan mengusung capres dan cawapres untuk pemilu 2024. Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut bakal bertemu dengan Ketua Umum Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan saat ini, Prabowo Subianto. Sebelumnya, keakraban keduanya terlihat saat Megawati duduk satu meja dengan Prabowo di acara peringatan Hari Nasional ke-93 Arab Saudi. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut momen duduk bersama adalah hal yang wajar karena Megawati dan Prabowo memang akrab. Namun, momen tersebut tak dilihat Puan sebagai bentuk kesepakatan politik.
Orang akrab kok, nggak ada apa-apa. Ya mungkin di pembicaraan itu ya gimana, oke nggak, boleh nggak, ya boleh aja gitu. Boleh apa ya, tanya Pak Bu Mega sama Pak Prabowo gitu kan. Jadi nggak ada yang nggak mungkin di dinamika politik ini. Pada 21 April, sehari sebelum Lebaran 2023, PDI Perjuangan telah mendaulat Ganjar Pranowo sebagai bakal capres. Terkait keakraban Megawati dan Prabowo, Ganjar pun menanggapi positif. Ganjar merasa senang dan berharap orang nomor 1 di PDIP dan Gerindra tersebut dapat menghasilkan komunikasi yang baik demi bangsa dan negara. Isu lain sedikit bagus kan? Kita seneng kalau para pemimpin duduk bareng kan bagus. Mas Kaisang katanya dengan PSI gimana? Hal-hal yang baik untuk bangsa dan negara. Setelah Ganjar didapuk jadi bakal capres PDIP, sosok bakal cawapres pendamping Ganjar pun bermunculan. Salah satunya Sandiaga Uno yang bersaing dengan nama-nama lain. Sandi pun menjadi kader P3 sekaligus Ketua Badan Pemenangan Pemilu. P3 terus bertekad memperjuangkan Sandi menjadi pendamping Ganjar Pranowo. Dari Rapimnas 5 kami mengusung Pak Ganjar, lalu Rapimnas 6 memutuskan untuk memperjuangkan Pak Sandiaga Uno sebagai cawapres Ganjar. Selain itu dari koalisi yang dibentuk Partai Nasdem yang kini bernama Koalisi Amin, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah diumumkan menjadi bakal capres dan cawapres. Partai Demokrat juga sudah lepas dari koalisi bentukan Nasdem dan pindah mendukung Prabowo Subianto. Jika wacana 2 poros terwujud, koalisi mana yang akan melebur jadi satu? Sementara PDIP menjadi satu-satunya partai politik yang dapat mengusung capres-cawapres di Pilpres 2024 tanpa harus berkoalisi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, partai-partai politik harus merapatkan barisan demi bertarung dalam pemilu 2024. Wacana 2 poros terus mencuat meski belum pasti. Nah, bagaimana strategi dari masing-masing partai politik atau dari koalisi yang terbentuk dan bagaimana juga perjuangan demi memajukan capresnya dalam pemilu 2024. Kami akan membahas bersama Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Jiwandono, lalu Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Daniel Johan. Selamat pagi Bapak-Bapak. Pagi semua. Selamat pagi Mas. Bang Awi, Bang Budi. Yang paling fresh saya ke Mas Awi dulu. Ini panggilan akrab kalau wartawan manggil Mas Ahmad Baidowi, Mas Awi gitu ya. Mas Awi, kemarin kan tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo kumpul nih. Parpol koalisinya juga kumpul. Pasti membahas dinamika politik yang dikatakan begitu kemarin, membahas dinamika politik yang paling akhir, paling terkini begitu. Nah, wacana 2 poros koalisi ini kan bagian dari dinamika politik dong. Jadi dibahas dong ya kemarin soal wacana poros 2 koalisi ini. Pastinya tidak membahas itu. Nah, kita bahas adalah bagaimana memenangkan Pak Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang. Ya. Soal kemudian ada dinamika yang berkembang di luar, ya kalaupun itu dibahas ya hanya menjadi catatan pinggir gitu, bahwa isu-isu di luar seperti ini, tetapi bukan menjadi isu utama yang kita bahas, karena kita fokus mantapan tim pemenangan nasional yang dipimpin oleh Pak Arsyad Rashid, bagaimana melakukan kerja-kerja terukur untuk bisa memenangkan Pak Ganjar Pranowo pada Pilpres 24 Februari mendatang. Oke, tapi yang dimaksud dengan dinamika politik yang sedang dibahas itu yang masuk kategori dinamika politik dari TPN-nya Mas Ganjar Pranowo apa aja sih sebenarnya Mas Awi? Yang pertama terkait dengan pendaftaran calon presiden yang dimajukan dari KPU. Sehingga kita memiliki waktu yang semakin singkat dibanding sebelumnya. Yang kedua, membahas kriteria-kriteria calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Karena kita juga melihat, misalkan Pak Daniel Johan sudah memiliki pasangan Amin. Terus bagaimana caranya Pak Ganjar dengan Mr. atau Mrs. X-nya itu bisa bersaing dan mengalahkan Pak Amin, pasangan Amin. Kita juga melihat kira-kira 08 ini menggandeng siapa. Maka harus yang bisa menjadi
pesaing sepadan itu ini ya. Dan seperti itu aja yang kita bahas, dan itu saya kira normal-normal saja, dan sama sekali tidak ada pembahasan terkait dengan apakah menjadi dua poros, apalagi misalkan ada wacana menyatukan Pak Prabowo dan Pak Ganjar ataupun Pak Ganjar dan Pak Prabowo, yang menurut kacamata kami itu sesuatu yang sudah sangat sulit hari ini, karena poros koalisi, konsolidasi koalisi sudah terkonsentrasi ke 3 poros gitu. Oke. Tahu kalaupun kemudian 2 porosnya misalkan karena yang menyampaikan 2 poros itu diletupkan oleh waketumnya Pak Daniel, yaitu Pak Jazilul, ya saya nggak tahu apakah porosnya Pak Daniel itu akan terus atau tidak. Kalau tidak terus berarti 2 poros yang dimaksud porosnya Ganjar dan porosnya Prabowo. Tapi kami tidak tahu maksud dan tujuannya Pak Jazilul menyampaikan itu. Oke. Sesulit itukah Mas Budi untuk menyatukan duet Prabowo Megawati Prabowo Ganjar ataupun Ganjar Prabowo, Mas Budi? Ya, saya rasa tadi sudah dijelaskan oleh Bang Awi ya, apa yang dilaksanakan oleh teman-teman dari pendukung Pak Ganjar. Kami pun sekarang dengan teman-teman Koalisi Indonesia Maju ya sedang banyak melakukan komunikasi intensif untuk mempersiapkan semua yang harus disiapkan dalam acara proses demokrasi pemilu 2024 ini, Mas. Jadi kami melakukan diskusi intensif termasuk program-program yang akan ditawarkan untuk rakyat dan juga pembahasan-pembahasan lain secara strategis dengan teman-teman di Koalisi Indonesia Maju. Dan kami menghargai apa yang telah diaspirasikan dan ditetapkan oleh teman-teman dari PD Perjuangan maupun P3 kemarin dengan mencalonkan Pak Ganjar Pranowo ya sebagai presiden belum lama ini, dan juga kami dari Partai Gerindra kan sudah sejak tahun lalu melalui Rapimnas kami menetapkan Prabowo sebagai calon presiden kami. Dan saya rasa perkembangan dinamika politik beberapa minggu terakhir ini sudah semakin jelas, dan kami melihat bahwa partai sudah menentukan sikap politiknya, termasuk juga teman-teman dari Nasdem dan PKB yang sekarang sudah bergabung di dalam koalisi perubahan Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar. Kami sangat menghargai itu. Dan seperti Mas Awi bilang tadi, ya kalau kita bicara duet, saya rasa pada kesempatan ini Pak Prabowo Pak Ganjar atau Pak Ganjar Pak Prabowo kan saya rasa teman-teman sudah menentukan pilihan dan sudah cukup jelas lah. Jadi saya rasa agak sulit untuk bicara seperti itu. Kalau tadi tegas dari Mas Awi sulit, kalau Mas Budi kayaknya masih ada kalimat atau kata-kata agak sulit, masih ada agaknya nih. Berarti dinamika politik ini masih mungkin aja terjadi, karena ya namanya dinamika yang terjadi di tengah jalan, apapun kepentingannya atau deal-dealnya juga harus diperhitungkan. Tapi saya akan meminta pertanggungjawaban dulu nih dari Partai Kebangkitan Bangsa nih, Mas Daniel Johan. Mas Daniel, justru dari kader Anda, dari Pak Jazilul Fawait ya, Wakil Ketua Umum PKB ini mengatakan poros 2 koalisi ini sangat mungkin begitu. Nggak bahaya tak kalau kata Gus Muhaimin? Ya, makasih Mas Ari, pagi. Ya, pagi. Ya, mestinya ditanyakan langsung, tetapi yang kita sempat pahami adalah karena saat ini secara anggaran itu kan belum ada anggaran yang disiapkan untuk 2 putaran. Itu pertama, itu sekaligus mendorong agar DPR juga membahas bersama KPU Komisi 3 kan, agar bisa segera dipersiapkan. Kedua ya memang kan namanya kemungkinan bisa saja ya, nggak hanya dua, bisa saja satu saat mungkin 4 meskipun semakin jauh ya. Jadi kita lihat saja, tetapi apapun mau 2, mau 3, mau 4 ya, kalau pasangan Amin sudah siap, sudah final, dan siapapun kita sambut dengan baik. Ini juga ada yang menarik, pernyataan dari Gus Muhaimin kemarin yang jadi sorotan juga, tanggapan Gus Muhaimin soal Kaisang yang gabung ke PSI. Ya, kita ketahui Kaisang ini anak Pak Presiden Joko Widodo yang merupakan kader PDI Perjuangan tapi memilih berbeda partai. Nah, kalau Anda melihat selain pernyataan Gus Muhaimin yang mengatakan waspada katanya, kita juga belum tahu persis maksud dari Gus Muhaimin waspada ini apa, tapi apakah ada rayuan lain nih demi memperkuat koalisi, salah satunya mungkin menggait PSI? Ya,
pertama waspada itu lebih ke untuk internal ya, untuk agar pemilih-pemilih Nahdlin, pemilih-pemilih PKB yang 10% itu dijaga benar oleh seluruh kader ya, tidak kemana-mana. Yang kedua ya tentu kita mengucapkan selamat kepada Mas Kaisang yang sudah menjadi selamat ke dunia baru lah ya, yang penuh dinamika, yang penuh tantangan. Dan persoalan nanti PSI akan mendukung ke siapa ya tentu itu menjadi hak sepenuhnya dari PSI. Kita hormati. Apakah juga bisa ada kemungkinan untuk bergabung ke pasangan Amin, ke koalisi perubahan? Ya tentu kita sambut dengan baik. Tetapi apakah mungkin? Nah itu yang harus ditanyakan langsung ke PSI. Oke, saya ke Mas Awi lagi nih. Mas Awi, oke lah Anda tadi mengatakan sulit rasanya untuk menggabungkan Prabowo Ganjar ataupun Ganjar Prabowo begitu ya, untuk menjadikan Pilpres 2024 ini dua poros begitu. Tapi Anda juga kan kader Anda juga punya partai Anda juga punya kader yang dicalonkan, Pak Sandiaga Uno, untuk jadi bakal calon wakil presiden. Tapi sampai sekarang juga belum diketok palu gitu oleh tim pemenangan Ganjar maupun oleh Mas Ganjarnya sendiri gitu. Nah, memangnya kalau memang sulit begitu, sesulit itukah cari bakal pendampingnya Mas Ganjar sejauh ini? Ya, nikmatnya berpolitik itu penuh misteri gitu kan, apalagi dalam menentukan pasangan-pasangan. Sama ketika tiba-tiba Cak Imin menjadi cawapresnya Anies, itu kan misteri juga tiba-tiba. Dan ya itulah hiburan di politik dan nikmatnya di situ. Maka kemudian kami sampai saat ini masih konsisten dengan keputusan Rapimnas, baik Rapimnas 5 yang mengusung Pak Ganjar dan Rapimnas 6 yang mengusulkan Pak Sandiaga Uno untuk terrealisasi dalam Pilpres yang akan datang. Namanya politisi, manusia itu wajibnya berikhtiar. Segala cara kita lakukan untuk bisa meyakinkan PDI Perjuangan, khususnya Ibu Megawati Soekarno Putri, untuk bisa menerima Pak Sandiaga Uno sebagai bakal cawapresnya Pak Ganjar Pranowo. Dengan segala jaluran komunikasi politik kita lakukan. Tentu pada akhirnya sebagaimana yang disampaikan Bu Megawati, ketika nanti memutuskan calon wakil presiden itu akan disampaikan kepada para ketua umum partai. Artinya kita diajak bicara tidak hanya tiba-tiba. Meskipun demikian, tentu ketika menentukan calon wakil presiden itu pasti akan disampaikan kelebihan-kelebihannya. Kenapa harus si A, kenapa harus Mr. X, kenapa harus Mrs. X. Nah, tentu ketika sudah disampaikan secara rasional dengan berbagai pendekatan baik aspek politik, sosial, kultur dan semacamnya, tentu partai-partai politik itu akan bisa menerima. Dalam forum duduk bersama para pimpinan partai. Sekali lagi kita tidak mendahului keputusan ketua umum partai politik. Jadi kalau tadi cari apa yang diunggulkan oleh masing-masing sosok calon pendampingnya Mas Ganjar, kalau untuk Mas Sandiaga Uno, Bung Sandiaga Uno ini yang dimajukan, yang diunggulkan dari P3 untuk agar koalisi bisa memilih Pak Sandi jadi pendampingnya Mas Ganjar, apa nih Mas Awi? Sangat banyak sekali untuk menyampaikan kelebihan-kelebihan Pak Sandiaga Uno, misalkan dari aspek angka statistik. Ini bukan ukuran yang rasional ya. Dari jajak pendapat sejumlah lembaga survei, Sandiaga Uno selalu menempati number 1 posisi bakal cawapres. Apesnya dia nomor 2. Ya, simulasi dari berbagai pasangan, ternyata pasangan Ganjar Sandi itu menempati urutan pertama dari berbagai simulasi yang ada. Selanjutnya, aspek keterwakilan. Pak Sandi mewakili P3 dalam hal ini Islam, religius, sehingga bangunan koalisi nasionalis religius itu bisa tercapai. Yang berikutnya, Pak Ganjar mewakili Jawa, Pak Sandi luar Jawa. Dan banyak hal lainnya, termasuk juga Pak Sandi mewakili kelompok ekonom, sama seperti dulu proklamator kita Bung Hatta berlatar belakang ekonom. Jadi konsep duit tunggal itu bisa terrealisasi ketika Ganjar Sandi digabungkan. Tapi sekali lagi ini proposal yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan kepada PDI Perjuangan. Selebihnya tentu kita terbuka ruang untuk mendiskusikan. Artinya dalam mendiskusikan itu tentu P3 tetap bertahan dengan proposal yang diajukan.
Nah, ketika terjadi pembahasan nanti, tentu kita lihat apa yang misalkan diminta ataupun yang harus dipenuhi oleh Partai Persatuan Pembangunan untuk bisa sandi diterima oleh PDI sebagai pendamping Pak Ganjar, ya tentu tidak bisa muncul dalam forum ini, karena itu hanya muncul di forum ketua umum partai politik. Oke, saya ke Mas Budi. Kalau tadi ke Mas Awi pertanyaannya sesulit apakah memilih, ini kurang lebih sama. Tadi Mas Budi juga mengatakan agak sulit untuk menggabungkan Ganjar Prabowo, Prabowo Ganjar. Tapi sampai sekarang bakal calon wakil presidennya Pak Prabowo juga belum nongol gitu. Sesulit itukah atau sesulit apa sih mencari pendampingnya Pak Prabowo? Saya rasa bukan sulit ya kata yang tepat ya, tapi memang ini kan jadi bahwa kami di Koalisi Indonesia Maju kan juga menerima masukan-masukan dari pimpinan partai politik yang telah bergabung juga. Perlu kita ketahui bahwa selain Partai Golkar, kemarin ada Partai PAN juga, baru-baru ini baru Partai Demokrat bergabung, dan ada Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Garuda yang selama ini juga telah menyatakan dukungan kepada kami. Tentu ini menjadi masukan-masukan dari setiap partai juga dalam forum diskusi. Pasti salah satu pembicaraan strategis kan masalah calon wakil presiden, dan ini terus bergulir, dan saya rasa memang masih ada waktu ya sampai nanti kalau tidak salah ya Bang Awi tanggal 19 sampai tanggal 25 Oktober untuk memasukkan berkas calon presiden, calon wakil presiden. Untuk itu ya kami masih mendalami, ini masih mengevaluasi segala sesuatu kemungkinan yang bisa terjadi, termasuk juga pasangan-pasangan yang paling ideal nanti untuk Pak Prabowo Subianto. Jadi untuk kami juga masukan dan saran-saran dari partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju ini menjadi bagian penting dalam diskursus demokrasi yang sedang kami sama-sama lalui. Jadi nanti pada saatnya pasti itu nanti akan diputuskan sama-sama dengan semangat musyawarah untuk mufakat, dan saya rasa pada saat itu nanti kita akan bersama-sama ketahui bersama. Oke, ngomong-ngomong masukan Mas Budi, dari internal koalisi partai politik di internal koalisinya Pak Prabowo juga dari Partai Bulan Bintang nih punya masukan nih mengusung atau memajukan nama Kaisang Pangarep jadi dari Gibran Rakabuming Raka, anaknya Pak Jokowi juga ya, putra pertama Pak Jokowi untuk jadi pendampingnya Pak Prabowo. Respons Anda bagaimana sejauh ini? Ya, beberapa kali saya rasa itu nama Mas Gibran itu muncul ya di dalam bursa cawapres, tapi kami melihat bahwa dinamika sampai saat ini kan yang kami ketahui masih ada perdebatan, mungkin keputusan yang ditunggu dari Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu ya kami melihat, kami mengantisipasi juga, tapi kami tetap tidak terlalu jauh, kita tetap fokus dengan peraturan undang-undang yang ada sekarang. Untuk itu, kalaupun nanti ada, itu mungkin nanti jadi pembahasan lagi, tapi untuk sementara ya kami melihat dalam koridor peraturan yang ada dalam sekarang ini. Oke. Balik ke Mas Daniel. Mas Daniel, kalau dari dua kubu ini katanya sulit memadukan Pak Ganjar dengan Pak Prabowo, begitupun sebaliknya, begitu ya, dua poros koalisi ini terwujud. Tapi dari kubu Anda juga kan yang menggulirkan wacana poros dua koalisi. Tapi saya ingin bertanya begini, kalau memang ini terjadi, kira-kira ada strategi khusus yang akan ditempuh oleh pasangan Amin ke depannya kalau memang terjadi poros dua koalisi ini? Ya tentu itu akan semakin merapatkan barisan ya di koalisi kami dari seluruh partai yang tergabung. Saya nggak paham nih, apakah dengan adanya dua koalisi partainya juga langsung bergabung blek di dua koalisi itu, atau memang sebagian ada yang ikut juga bergabung di koalisi perubahan, itu kan juga kita masih lihat. Ya. Tetapi kalau misalkan benar-benar terjadi dua koalisi, ya kita semua akan full, akan memastikan pasangan Amin itu memenangi. Dan saya rasa koalisi yang sebaliknya akan melakukan hal yang sama. Tapi yang perlu adalah kita komitmen lah, benar-benar menjaga agar masyarakat tidak terbelah. Ya. Kita memastikan demokrasi pemilu, pileg, pilpres berjalan dengan baik, jurdil, dan
semua masyarakat bisa menyambut dengan gembira. Itu yang harus kita pastikan. Ini yang saya garis bawahi, merapatkan barisan jika poros koalisi terjadi, dan Gus Muhaimin juga mengatakan ada kalimat waspada gini, meskipun itu dialamatkan dengan bergabungnya Kaisang ke PSI. Ini jadi penanda benar-benar ini tanda bahaya buat koalisi Amin atau tidak, tapi jangan dijawab dulu Bung Daniel. Nanti kita akan tanyakan ini kepada Bung Daniel setelah jeda. Tetaplah di Sapa Indonesia Pagi, kami segera kembali. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Untuk meringankan batuk, cukup Konidin obatnya. Bekerja sebagai antitusif, ekspektoran, dan antihistamin. Bekerja efektif meringankan batuk. Urusan batuk, ingat Konidin. Produksi Konimax. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima dan menolak untuk seluruhnya permohonan pemohon pengujian Undang-Undang tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang diajukan oleh Rega Felix selaku advokat. Sidang yang berlangsung di ruang sidang pleno MK Rabu 27 September 2023 dalam pertimbangannya menilai bahwa perasa mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan dalam penjelasan pasal 4 Undang-Undang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama yang diajukan pemohon tidak secara utuh atau tidak komprehensif dalam menguji pasal tersebut, di mana pemohon tidak menyertakan pengujian batang tubuh pasal Undang-Undang Pencegahan dan Penodaan Agama tersebut, sehingga permohonan pemohon tidak jelas atau kabur. Pada sidang yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman, Mahkamah juga menolak permohonan pengujian Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang diajukan oleh Leonardo Sihaan selaku karyawan swasta. Dalam pertimbangan hukum, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa adanya diskriminatif dalam penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma. Selain itu, Mahkamah juga tidak dapat menerima permohonan pengujian Undang-Undang tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu negara yang diajukan oleh Nujiono. Mahkamah dalam pertimbangan hukum menilai bahwa permohonan pemohon tidak jelas atau kabur karena pemohon tidak mencantumkan pasal yang diujikan. Pada sidang yang sama, Mahkamah juga mengabulkan penarikan kembali permohonan pengujian Undang-Undang Administrasi Kependudukan, permohonan pengujian Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak, permohonan pengujian Undang-Undang Dasar, serta permohonan pengujian Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran 2023. Panji Irawan, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Kembali di Sapa Indonesia Pagi. Tadi saya ke Bung Daniel sempat nanya karena pernyataannya langsung merapatkan barisan kalau poros dua koalisi ini terjadi dan ada kalimat atau kata-kata waspada dari Gus Muhaimin.
Tapi memang kalau poros dua koalisi ini terwujud begitu, sebahaya itukah buat pasangan Amin? Mas, enggak bahaya sama sekali. Enggak bahaya sama sekali. Enggak, tapi kan banyak yang mengkhawatirkan kalau langsung dua itu kan head to head, takutnya menimbulkan keterbelahan di masyarakat. Nah itu aja yang harus kita komit artinya bersama. Menghindari polarisasi begitu. Biar tidak terjadi polarisasi di antara masyarakat. Secara keras gitu kan. Nah, artinya terlebih untuk menjaga kondusivitas pesta demokrasi begitu ya. Kalau lebih ke situ. Nah, tapi gini, kalau kita lihat survei juga ini kan Pak Anies dengan Gus Muhaimin ini masih agak tertinggal lah ya dari dua sosok di atasnya ya, ada Mas Ganjar dan juga Pak Prabowo. Nah, kalau misalnya tadi saya ulang lagi bahwa jika bergabung begitu mereka, ya dinamika politik kita nggak ada yang tahu gitu kan. Mana tahu mereka ini bergabung begitu dengan elektabilitas yang masih tertinggal ini, bagaimana upaya untuk mendongkraknya? Yang paling utama ya semua kader, semua kekuatan turun ke masyarakat sampai di tingkat desa, di tingkat RT RW, mengkomunikasikan pasangan Anies mengenai visinya, komitmennya terhadap petani, terhadap desa, terhadap pendidikan, terhadap kesehatan, dan pada akhirnya ya kita berharap hati masyarakat bisa ke pasangan Anies. Ya itu berharap dari efek kejut begitu ya, dari upaya-upaya turun ke bawah langsung dari pasangan Anies Muhaimin. Saya ke Mas Awi lagi dan nanti selanjutnya ke Mas Budi juga. Mas Awi, ini nggak dipilih-pilih gitu kan pendampingnya Mas Ganjar sampai sekarang. Sedangkan P3 juga punya usulan untuk agar Pak Sandi ini bisalah jadi pendampingnya Mas Ganjar. Tapi sepertinya akan mepet-mepet waktu pendaftaran Capres-Cawapres nih menetapkan pasangannya Mas Ganjar. Tapi sebenarnya apa sih untungnya mendaftarkan mepet-mepet gini? Bukannya ini nggak bagus juga untuk keterpilihan si cawapresnya nanti kalau mepet begitu? Sejarah kemenangan Pilpres itu ketika pasangan capresnya diumumkan mepet-mepet. Coba dilihat 2009, 2019. Yang diumumkan pertama itu biasanya kalah gitu. Ya mohon maaf ya Bang Nadir gitu. Saya bicara sejarah itu. Kalau bicara misalkan mengusul ya biasa saja dalam dinamika Pilpres itu hal yang wajar. Tapi kami di koalisi ini memiliki strategi tersendiri dan pertimbangan sendiri, tidak segera mengumumkan pasangan cawapresnya dari Pak Ganjar Pranowo. Itu bukan berarti kami tidak siap, itu karena saking banyaknya orang yang dianggap layak mendampingi Pak Ganjar. Terus kemudian tinggal mengerucut ke 2 atau 3 nama hari ini. Itu kan bukan kerja yang tidak progresif, tapi kerja yang memang sudah dilakukan secara maksimal dari 10 jadi 5 terus jadi 3. Mungkin minggu depan tinggal 2 terus terakhir tinggal 1. Tapi sekali lagi meskipun tinggal 1 itu pun bukan berarti yang bersangkutan dipilih sebelum didaftarkan kepada KPU, itu segala sesuatunya masih bisa berubah. Oke lah, sejarah mengatakan yang mepet-mepet itu kata Mas Awi tadi selalu menang gitu. Tapi kok bisa ya mepet-mepet menang? Itu sebenarnya apa yang membuat penetapan cawapres ini mepet ini dan akhirnya menang? Sebenarnya faktor apa yang paling menentukan sih? Pertama, faktor efek kejut dari masyarakat. Karena kan yang kemarin yang sudah berpasangan sudah ketahuan kelebihannya, kelemahannya seperti apa. Yang kedua, sosok cawapres itu kan hanya sekedar figur untuk melengkapi Pak Ganjar. Karena kerangka tim pemenangan itu sudah terbentuk, bahkan tim pemenangan rapat berkali-kali gitu kan. Tinggal nanti ketika ditentukan cawapresnya itu langsung nyetel, sehingga jangan heran ketika Pilpres ternyata menang. Bukan berarti bim salah bim, tetapi proses ataupun kerja pemenangan itu sudah berjalan sejak lama. Tinggal kemudian menentukan sosok cawapresnya, baru kemudian bersama-sama. Ibarat kendaraan bermotor, ini sopirnya sudah ada, bisnya sudah ada, penumpangnya sudah siap, keneknya belum. Baru tinggal kenek kan langsung jalan gitu kan. Bukan berarti tidak jalan, ini sudah siap gitu. Ya berarti berharap efek kejut itu ya, tapi efek kejut ini konotasinya positif atau negatif di mata masyarakat juga kan belum tentu linear dengan apa yang diharapkan oleh
sosok Ganjar Pranowo. Nah, kalau ke Mas Budi, berharap efek kejut juga Pak Prabowo ini sejauh ini? Ya, saya rasa intinya kan apa yang menentukan nanti kemenangan adalah tawaran yang juga diberikan kepada masyarakat. Ya, jadi sekali lagi, saya rasa teman-teman juga sudah mengutarakan apa yang menjadi bagian dari proses demokrasi ini, bahwa menentukan cawapres ini kan memang ada kalkulasi-kalkulasi tertentu. Selain parameter-parameter yang biasa ditentukan, ya, kami melihat dengan waktunya yang ada, ini adalah langkah-langkah yang perlu kami tempuh untuk memastikan memang pasangan yang nanti akan bergandeng dengan Pak Prabowo itu adalah yang terbaik dan paling ideal untuk pasangan Pak Prabowo. Dan kita melihat, Mas, dan waktu kan masih ada ya, dan kita mengikuti terus perkembangan dinamika yang ada, dan kita berharap ya pada saatnya tidak lama lagi akan ditentukan dan tentu akan diumumkan ke publik juga. Oke, ngomong-ngomong dinamika, belakangan ini juga santer nih di kalangan wartawan dan juga internal masing-masing koalisi ya, baik di koalisi Indonesia Maju maupun juga di koalisi pendukungnya Pak Ganjar. Ini akan ada pertemuan Pak Prabowo Subianto dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Sejauh ini rencana itu masih on the track, Mas Budi? Ya, beberapa kali kan sudah kami utarakan juga bahwa ada perkembangan di mana ada harapan Pak Prabowo dan Bu Megawati bertemu. Kalau tidak salah kan belum lama ini Pak Prabowo dan Bu Mega bertemu di acara nasional Saudi Arabia ya, beberapa lalu tentunya dengan ada tokoh-tokoh lain juga. Dan ya kami sangat senang bila pertemuan itu terjadi, tentu itu menjadi contoh dan teladan yang baik bagi demokrasi di Indonesia, di mana pimpinan-pimpinan partai politik, pemimpin bangsa itu melakukan komunikasi secara berkala, secara berkesinambungan. Ini saya rasa tali silaturahmi yang terus harus dijaga dalam demokrasi kita, supaya ya ini demokrasi Indonesia ini bisa terus sejuk, damai, dan tentram. Tadi Bang Daniel kan juga mengingatkan kita bahwa kita tidak ingin terjadi terlalu gontok-gontokan atau polarisasi nanti pemilu 2024 ya. Dan saya rasa ini adalah contoh yang harus ditunjukkan oleh pemimpin-pemimpin partai politik, dan saya rasa di mana mereka berkomunikasi di forum apapun itu, saya rasa adalah hal dan contoh yang baik. Oke, kalau ya apa yang direncanakan, kita akan sama bahwa Bu Megawati juga mempunyai banyak kesibukan, Pak Prabowo juga demikian, dan kalau nanti ketemu beneran, saya rasa itu adalah hal yang baik. Oke, kalau Gerindra senang, P3 sebagai mitra koalisinya PDI Perjuangan, gimana menanggapi rencana pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega ini? Mas Awi. Jangankan pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega yang hari ini sama-sama di koalisi pemerintahan Joko Widodo, Kiai Ma'ruf Amin. Pertemuan Presiden PKS dengan Bu Megawati, Presiden PKS dengan Partai Demokrat dengan siapapun, nggak ada masalah. Karena kenapa? Apalagi kita masih sama-sama di koalisi pemerintahan. Kok orang bertemu mau dicurigai gitu kan? Jadi orang bertemu ya bagus-bagus saja lah dalam konteks pembangunan bangsa ini gitu. Kalau semakin banyak bertemu, semakin banyak ide yang gagasan untuk kebangsaan, bukan untuk kelompok ataupun siapa pribadi, tetapi untuk kemajuan bangsa. Itu hal yang bagus. Oke, jadi kalau mereka bertemu dan menghasilkan akhirnya pendampingnya Pak Ganjar, P3 nggak akan baper ya kalau Pak Sandi nggak jadi pendamping. Itu kan kesimpulan Kompas sebelum ada pertemuan kita menyimpulkan. Gitu. Tapi nggak baper lah, siapapun yang jadi misalnya. Saya sudah bilang itu kesimpulan Kompas, dan kami dari awal sudah bilang bahwa P3 konsisten dengan keputusan Rapimnas. Kita ini partai politik sudah memiliki arahnya masing-masing, nggak usah di framing gitu kan. Karena kita sudah memiliki keputusan internal masing-masing. Kita nggak memframing, tapi kan kita hanya mengarahkan, bukan mengarahkan, Mas nggak Awi. bisa begitu juga, Mas, gitu kan. Tapi kan mau dipaksa-paksa barang nggak keluar juga itu. Gitu. Kan kalau Mas Sandi bilangnya sering tabayun gitu. Berarti kalau misalnya pun nggak terpilih, berarti ya masih ada di koalisi kan, begitulah intinya kan. Ya kan sudah jelas keputusan Rapimnas itu tidak bakal berubah sebelum dibuat Rapimnas. Nah, kalau memang begitu, ini P3 pasti punya punya strategi juga
untuk memenangkan Ganjar sejauh ini? Usulan, ide, gagasan begitu ya, terlepas dari siapapun pendampingnya. Kalau dari P3 sendiri, apa yang paling disisipkan begitu yang harus dilakukan dalam koalisi Pak Ganjar untuk pemenangan strateginya? Ya saya sampaikan di rapat tim pemenangan nasional, bukan di sini, namanya strategi ya. Oke. Nanti diintip oleh Mas Daniel dan Bung Bukti. Tapi yang inilah garis besar saja lah Mas Awi. Ya itu sudah kami sampaikan di tim pemenangan nasional, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh P3 dan nggak mungkin kita sampaikan ke publik. Oke lah. Kalau dari tadi Mas Daniel kayaknya ketawa-ketawa aja nih ngelihat Mas Awi katanya. Kalau saya tanya nggak baper, ketawa nih. Nah kalau memang melihat dinamika politik terakhir ini Mas Daniel, Pak Anies Baswedan dan juga Gus Muhaimin tentu juga punya strategi. Saya balik juga tanya soal strategi begitu ya. Karena kalaupun tidak diungkap strategi itu di publik, akan tampak di publik juga seperti kemarin Pak Anies Baswedan daftar SKCK pakai motor gitu ya, tampak merakyat begitu. Itu juga menurut saya bagian dari strategi. Kedepannya apalagi yang akan digali untuk pemenangan, Mas Daniel? Ya, yang akan kita lakukan, kita akan mengkonsolidasi penuh Jawa Timur, Jawa Tengah. Kemarin kita sudah menunjukkan kepada Indonesia, kepada masyarakat di Makassar, bahwa kehadiran pasangan Anies Muhaimin itu mendapat sambutan yang sangat luar biasa dan di luar prediksi kami sendiri, bahkan antusias dari masyarakat. Nah, hal yang sama akan kita keliling, kita lakukan di daerah-daerah yang mewakili pulau, tetapi secara khusus di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Baik, terakhir ke Mas Budi, pertanyaan yang sama. Pak Prabowo pasti juga punya strategi khusus meskipun belakangan disibukkan juga dengan kegiatan di Kementerian Pertahanan karena masih menjadi pembantu presiden, tapi strategi-strategi di luar itu sebagai individu apa yang akan dikedepankan untuk Pak Prabowo? Ya, saya rasa pertama Pak Prabowo ini kan menghimbau sebuah azas persatuan bagi seluruh komponen bangsa dalam membangun Indonesia ke depan menuju Indonesia Emas 2045. Dan kami terus untuk membangun komunikasi bersama dan juga memberikan pemahaman dan tawaran kepada masyarakat umum apa yang kami ingin capai di dalam mencapai Indonesia Emas 2045 ini. Dan Pak Prabowo kemarin juga ada studium general ya di Universitas Muhammadiyah Malang dan di forum mengingatkan program-program yang Pak Prabowo memang ingin perjuangkan selama ini. Saya rasa ini adalah pemikiran-pemikiran dan terobosan yang baik, yang besar, yang patut kita cermati bersama dan akan menjadi daya tarik sendiri bagi calon-calon pemilih atau voters yang ada di Indonesia. Kita bicara masalah kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kedaulatan air, ini menjadi komponen sangat penting. Juga program-program yang selama ini telah dijalankan oleh Presiden Jokowi, saya rasa kita bisa lihat manfaatnya begitu banyak dan begitu baik. Ini yang menjadi komitmen juga untuk Pak Prabowo melanjutkan program-program yang Pak Jokowi telah jalankan. Tapi juga menambah dengan beberapa tadi faktor yang saya rasa sangat penting dan sangat relevan di masyarakat sekarang dan Indonesia ke depan menuju Indonesia Emas 2045. Baik, terima kasih. Menarik sekali perbincangan kita pagi hari ini. Meskipun masih malu-malu untuk bicara soal dua poros koalisi, katanya yang satu sulit, yang satu agak sulit begitu ya, kalau kata Mas Awi dan Mas Budi. Tapi ya dinamika masih akan terjadi, apapun masih bisa terjadi, komunikasi politik terus dijalin. Kita lihat ke depannya, apalagi manuver-manuver yang akan dilakukan bapak-bapak ini yang di layar ya. Baik, terima kasih Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Budi Jiwandono, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi, dan Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Daniel Johan telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia pagi kali ini. Sehat selalu Bapak-Bapak, sampai jumpa lain kesempatan. Terima kasih. Sehat semua, terima kasih. Selamat pagi. Salam semua ya. Masih ada informasi menarik lainnya setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, harga gula dan beras alami kenaikan di sejumlah daerah. Bagaimana pantauan terkininya, kami hadirkan informasinya setelah jeda.
Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Gatal karena jamburan kutu air, mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimex. Kini usaha ragu untuk liburan. Jadwalmu bisa diatur dengan mudah. Harga jujur bukanlah janji. Barisan diskon bikin happy. Bersama tiket.com, bulatkan tiketmu. Expose. Gatal karena jamburan kutu air, mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimex. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimex. ABC Klepon, sensasi baru yang kacau habis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN, bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Saudara, setelah harga beras yang mengalami kenaikan tinggi, kini harga komoditas cabai dan sayur mayur di Jakarta mulai merangkak naik. Berdasarkan pantauan jurnalis Kompas TV di pasar tradisional Gondangdia, Jakarta Pusat, kenaikan harga terjadi pada semua jenis cabai, mulai dari cabai rawit merah, cabai keriting, serta cabai merah besar. Dari harga jual sebelumnya Rp40.000 naik jadi Rp50.000 per kilogramnya. Sementara untuk harga timun yang sebelumnya hanya Rp10.000 per kilo naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Sedangkan untuk sawi dari harga jual Rp10.000 naik menjadi Rp14.000 per kilogram. Sejumlah pedagang mengaku naiknya harga terjadi lantaran pasokan yang susah didapat dampak dari kemarau panjang yang melanda tanah air. Tidak hanya sayur mayur di Jakarta, harga gula di pasar kota Kediri naik hingga tembus Rp15.000 per kilogramnya. Kondisi ini terjadi lantaran stok gula di distributor ini menipis. Padahal beberapa pekan sebelumnya harga jual gula pasir hanya berkisar Rp14.000 per kilogram. Memasuki akhir musim giling tebu diduga menjadi penyebab menipisnya stok gula di distributor. Akibatnya harga gula di pasaran berangsur naik. Harga beras di Blitar, Jawa Timur juga masih tetap tinggi, yakni Rp71.000 per 5 kg.
Berkurangnya pasokan dari petani akibat musim kemarau membuat harga dua komoditas tersebut melonjak. Menurut pedagang, pasokan beras dan juga gula dari distributor berkurang hingga 30% lebih. Para pedagang berharap pemerintah bisa segera mengambil tindakan untuk mengendalikan harga. Pasalnya, jika harga tetap tinggi, maka potensi anjloknya omset pedagang juga semakin banyak. Langsung saja kita pantau bagaimana perkembangan harga sembako, khususnya beras dan juga gula. Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV di Blitar, Jawa Timur. Sudah ada Winanto Sukarja di sana. Selamat pagi Winanto. Winanto, berdasarkan pantauan Anda, bagaimana harga beras dan juga harga gula di hari ini? Apakah masih terbilang mahal di sana? Ya, selamat pagi Adisti dan saudara. Memang kemarau panjang yang melanda wilayah Jawa Timur, khususnya Blitar dan Kediri, memang berdampak pada peningkatan harga di dua komoditas, yakni beras dan juga gula seperti itu. Memasukinya akhir musim giling tebu membuat pasokan gula di tingkat pedagang di Kediri maupun Blitar itu berkurang drastis. Akibatnya harga gula Basel naik dari Rp14.000 menjadi Rp15.000 per kilogramnya. Sementara untuk beras memang sejak beberapa pekan terakhir pasokan dari petani ke pedagang ini berkurang cukup drastis seperti itu. Bahkan beberapa pedagang di Blitar saat ini harus turun ke petani langsung untuk mencari stok beras yang ada. Adisti. Oke, jadi stok beras dan juga gula ini bisa dikatakan menipis ya. Lalu bagaimana dengan langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat untuk menekan harga, menstabilkan harga? Apakah sudah ada operasi pasar di sana? Ya, Adisti dan saudara, memang beberapa pekan terakhir pemerintah baik Pemkot Kediri maupun Pemkab Kediri dan juga Blitar sebetulnya sudah melakukan operasi pasar untuk beras. Bantuan bansos berupa beras gratis kepada warga juga terus digelontorkan. Namun nampaknya hal ini tidak membuat harga beras di pasaran kunjung turun seperti itu. Sementara untuk gula, karena peningkatan ini masih beberapa hari, pemerintah dari Kediri maupun Blitar belum melakukan operasi pasar. Namun rencana ke depan kedua pemerintah daerah ini juga akan menggelar operasi pasar baik di Kediri maupun di Blitar untuk menekan harga beras dan juga gula yang saat ini sedang naik di pasaran. Adisti. Oke, kita harapkan tentu saja ada langkah cepat dari pemerintah daerah setempat. Salah satunya adalah menggelar operasi pasar untuk menekan harga dan juga menstabilkan harga, baik itu harga gula dan juga harga beras di Kediri dan juga Blitar, Jawa Timur. Terima kasih informasinya, Winanto Sukarja melaporkan langsung dari Blitar, Jawa Timur. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Wali Kota Samarinda resmi menetapkan status tanggap darurat kebakaran tempat pembuangan akhir atau TPA Bukit Pinang. Seluruh tim bahkan disiagakan 24 jam untuk berjibaku memadamkan api. Kebakaran TPA Bukti Pinang terjadi sejak hari Minggu dan hingga Rabu siang. Sejumlah titik asap masih terlihat di area TPA ini. Kebakaran juga berdampak pada kondisi udara yang memburuk dan menyebar hingga sejumlah kota di Samarinda. Tim gabungan dari BPBD, Disdamkar, TNI, dan juga Polri, serta relawan Samarinda diterjunkan untuk memadamkan api. Namun kondisinya masih terbakar dan meluas. Titik api yang berada di lereng membuat alat berat ini sulit menjangkau. Beragam metode dilakukan seperti membalikan sampah dan menyiram dengan cairan foam. Berdasarkan SK Gubernur tentang Karhutla, setelah kita periksa dapat dijadikan sebagai pedoman atau landasan yuridis untuk wali kota menetapkan ini dalam status kedaruratan atau dalam bahasa yang umum tanggap darurat ya, agar semua sumber daya secara maksimal kita bisa kerahkan untuk mempercepat penanganan kebakaran kebakaran di TPA Bukit Pinang ini.
Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Kota Samarinda memastikan kondisi udara masih di zona biru atau sedang. Cuaca panas puncak musim kemarau jadi salah satu penyebab kebakaran lahan. BMKG memperkirakan musim kemarau terjadi hingga awal Oktober nanti. Udara di Kota Samarinda ini sendiri masih dalam kategori sedang. Jadi masih belum ke kategori yang membahayakan atau bahkan yang sampai awas gitu ya. Kalau untuk kebakaran hutan dan lahan sendiri itu perlu diwaspadai karena kita itu masih dalam musim kemarau. Meskipun ini itu penghujung musim kemarau ya. Karena kan diperkirakan sebentar lagi Samarinda itu juga, maksudnya Kalimantan Timur itu juga masuk musim hujan. Cuma kalau untuk dasar yang 3 September ini masih penghujung musim kemarau. Jadi patut diwaspadai adanya kebakaran hutan dan lahan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Takeda berkolaborasi atasi ancaman demam berdarah denggi dan luncurkan kampanye #Ayo 3M plus vaksin DPD. Kerjasama itu dilakukan menyusul tingginya kasus demam berdarah yang terjadi di Indonesia. Data resmi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dari awal tahun sampai dengan minggu ke-33 tahun 2023 telah tercatat 57.000 lebih kasus DBD dengan 422 kematian. Ruang lingkup kerjasama antara Takeda dan Kementerian Kesehatan diantaranya peningkatan peran serta masyarakat atau pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, penyusunan dan pelaksanaan terkait dengan program koalisi bersama masyarakat menuju 0 kematian DBD tahun 2030 dan juga program lainnya. Menkes Budi Gunadi Sadikin yang diwakili oleh Dirjen Pencegahan dan Pengadilan Penyakit Maksi Rondonuwu menyatakan masyarakat masih perlu melihat kasus DBD sebagai ancaman yang serius, terutama ketika fenomena El Nino terjadi karena suhu akan menjadi lebih hangat sehingga membuat nyamuk Aedes aegypti semakin mengganas. Disarankan untuk langsung ke dokter. Kemudian mengenai vaksin, Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Ex-warga Kampung Bayam yang tinggal di tenda dekat Jakarta International Stadium atau JIS bersedia direlokasi. Warga akan ditempatkan di Rusunawa Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara. Polemik warga ex Kampung Bayam yang bertahan di dekat Jakarta International Stadium akhirnya menemui titik terang. Usai bertahan selama 10 bulan di tenda dekat JIS, warga ex Kampung Bayam bersedia direlokasi. Warga sepakat direlokasi setelah tuntutannya dipenuhi Pemprov DKI Jakarta. Sebanyak 19 keluarga ex Kampung Bayam akan direlokasi ke Rusunawa Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara. Sejak Selasa sore, warga ex Kampung Bayam mulai berdatangan ke Rusun Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara. Usai mengisi data diri penghuni rusun baru, warga mengikuti pengundian nomor urut untuk menempati unit di Tower 3 Rusun Nagrak, Cilincing. Kalau untuk tempat ya kami udah mungkin nyaman ya daripada kami harus di tenda gitu loh. Yang walaupun kami statusnya itu sementara aja gitu loh. Perlu tekankan kami sementara dan tetap akan memperjuangkan Kampung Bayam. Tapi setidaknya jangan kayak seperti kemarin lah di jalanan gitu, debu, kasihan juga anak-anak. Masih bisa lihat sendiri anak-anak seperti apa di sini. Pemprov DKI telah menyiapkan 3 tower Rusunawa Nagrak bagi warga ex Kampung Bayam. Menurut rencana, mereka akan ditempatkan di Blok C, lantai 12 dan 13 yang telah disiapkan oleh unit pengelola rumah susun wilayah 3 Dinas Perumahan Rakyat DKI Jakarta. Pengelola menyebut warga ex Kampung Bayam yang direlokasi ke Rusunawa Nagrak akan dikenakan biaya sewa sebesar Rp505.000 per bulan. Meski demikian, untuk sementara Pemprov DKI Jakarta masih menggratiskan biaya sewa. Warga hanya diminta membayar listrik serta air sesuai pemakaian. Mereka datang, mereka diuli dulu, nanti dapat kita surat
denda sewa, bukan rekening. Setelah itu mereka dapat juga token listrik, baru bisa mengundi gitu. Karena unit hunian yang ada ini berbayar listriknya, sudah di-set seperti itu. Ini pelayanan semua gratis, nggak ada berbayar. Kecuali air, kemudian listrik. Nah, sekarang kalau sewa kan masih gratis. Kita belum kemarin kalau untuk relokasi 505.000 per bulan. Setelah sepakat dipindah ke Rusunawa Nagrak, tenda-tenda yang dibangun warga dekat Jakarta International Stadium akan dibongkar guna persiapan ajang Piala Dunia U17 yang dilangsungkan di Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, polisi menetapkan ada 6 orang tersangka dalam kasus dugaan pengaturan skor atau match fixing dalam Liga 2 Sepak Bola Indonesia. Para pelaku ini didominasi oleh wasit. Informasinya hadir usai jeda. Torrabica Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya coklat habis, tapi kopinya masih berasa. Perfect, balikin mood. Torrabica Cappuccino nomor 1 di dunia. Ukong, bagus buat kesehatan. Baru, sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Bersama Universitas Gunadarma dengan berbagai program studi yang terakreditasi BAN PT peringkat A. Siap menginspirasi. Halo masa depan, kami siap. Let's join us. Malah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimex. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Gimana aku tahu Enfagro E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagro E Plus MFGM Pro.
Saudara, Satuan Tugas Anti Mafia Bola Polri menetapkan ada 6 orang tersangka dalam kasus dugaan pengaturan skor atau match fixing dalam Liga 2 Sepak Bola Indonesia. Para tersangka yang didominasi oleh wasit diduga menerima uang suap sebesar 100 juta rupiah per pertandingan agar memenangkan sebuah klub. Keenam tersangka terdiri dari seorang perantara klub dengan wasit, seorang kurir pengantar uang, dan juga 4 orang wasit Liga 2. Penetapan tersangka dilakukan setelah Satgas Anti Mafia Bola melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi termasuk ahli pidana. Para wasit ini diduga menerima uang sebesar 100 juta rupiah per pertandingan untuk memenangkan sebuah klub. Sementara pihak klub telah mengeluarkan dana sekitar 1 miliar rupiah untuk menyuap perangkat wasit. Wakil Kepala Bareskrim Polri mengatakan modus operandi yang dilakukan adalah lobby dari klub ke wasit. Wasit kemudian mengatur pertandingan agar klub pemberi suap dimenangkan. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, ditemukan fakta modus operandi yang dilakukan oleh pihak klub adalah melobi atau meminta bantuan kepada perangkat wasit untuk memenangkan pertandingan salah satu klub dengan memberikan iming-iming hadiah berupa uang. Menurut keterangan pihak klub, mereka sudah mengeluarkan uang kurang lebih sekitar 1 miliar untuk melobi para wasit di sejumlah pertandingan. Kita ke informasi lain, Mabes Polri mengirimkan tim asistensi ke Kalimantan Utara untuk membantu pengungkapan kasus meninggalnya pengawal pribadi Kapolda Kaltara. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan tim yang ditugaskan terdiri dari penyidik, Lapfor, Inafis, dan juga Propam. Tim langsung turun dan melakukan olah TKP untuk mengetahui kejadian sebenarnya dan mengapa bisa tertembak pistol itu ketika sedang melakukan pembersihan. Sandi menambahkan tidak tertutup kemungkinan Kapolda Kaltara ikut diperiksa jika nantinya dibutuhkan. Terkait dengan kasus yang di Kaltara, bahwa kemarin Bareskrim Polri telah memberangkatkan tim asistensi untuk mendukung proses penyelidikan dan penyidikan yang ada di Kaltara. Tim yang diberangkatkan terdiri dari penyidik, kemudian tim Lapfor, kemudian tim Inafis, sehingga bisa membantu Polres ataupun Polda Kaltara dalam rangka mengungkap secara detail peristiwa yang terjadi. Apabila memang Pak Kapolda ada terkait masalah itu, saja akan diperiksa. Namun sampai dengan saat ini belum diperiksa dan nanti akan disimpulkan dari hasil penyelidikan dan penyidikan dan nanti akan digelar apakah dibutuhkan atau tidak. Jelang pertemuan Kapolda Kaltara dengan keluarga almarhum, Komisioner Kompolnas Beni Mamoto dan juga Pungki Indarti mendatangi Mapolres Kendal. Kedatangan Komisioner Kompolnas ini untuk mendorong penanganan kasus secara transparan dan saat gelar perkara, tim kuasa hukum dan juga keluarga korban dihadirkan. Usai bertemu dengan perwakilan Polda Kaltara di Mapolres Kendal untuk melihat langsung rekaman CCTV TKP, keluarga ajudan Kapolda Kaltara mengaku masih akan menunggu hasil akhir penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Keluarga berharap penyelidikan dilakukan secara terbuka. Kami dari keluarga hanya minta bahwa perkara ini ditangani dengan sebaik-baiknya, transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan terang benderang. Beberapa yang memang perlu didalami, tapi karena ini masih proses, belum selesai, belum final, sehingga keluarga tidak mau menyimpulkan, supaya nanti tidak terjadi simpang siur.
Saudara, harga barang impor di pasar daring alias online diatur tidak boleh kurang dari $100 Amerika Serikat per unitnya. Itu artinya barang di bawah 1,5 juta rupiah dilarang dijual di pasar online jika berasal dari luar negeri. Ini adalah salah satu substansi revisi peraturan Kementerian Perdagangan untuk melindungi produk dalam negeri. Ulasannya akan kami hadirkan dalam Kompas Bisnis usai jeda. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak, Siladex ME. Batuk pilek, Siladex Cough and Cold. Batuk tidak berdahak, Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Expos. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go, roll on, go, pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Untuk meringankan batuk, cukup Konidin obatnya. Bekerja sebagai antitusif, ekspektoran, dan antihistamin. Bekerja efektif meringankan batuk. Urusan batuk, ingat Konidin. Produksi Konimex. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Sakit kepala? Minum Paramex. Maksud gue andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh, nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak, kenyang. Halo saudara, selamat pagi. Regulasi sosial commerce akhirnya satu suara. Sudah satu suara nih ya. Selengkapnya kami bahas di Kompas Bisnis bersama saya Glenny Softania. Pro kontra tentang boleh atau enggak jualan di sosial media resmi berakhir lewat peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak nomor 31 tahun 2023. Saudara, isinya tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Jadi sebelumnya ada 3 kementerian yang beda pandangan tentang sosial media dan e-commerce alias e-dagang. Level playing field yang gak adil, ini yang jadi alot banget untuk dibahas. Ya, silakan jualan di sosial media tapi sebatas promo. Terus transaksinya gimana? Ya lewat e-commerce.
Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bilang bahwa pengaturan platform digital di e-commerce saat ini masih sangat lemah. Nih ya, termasuk soal pengaturan arus barang masuk dan juga ini masih lemah. Sehingga pasar saat ini didominasi oleh produk yang dari Tiongkok dijual sangat murah dan kemudian memukul, menghantam produk dalam negeri. UMKM pun ya, ataupun industri di pasar offline seperti kita tahu beberapa hari ini jadi sorotan adalah Tanah Abang dan beberapa pasar offline lain ini sangat terdampak. Contohnya misalnya ya, masyarakat bisa beli barang murah di TikTok atau ini yang berasal dari luar negeri. Hal ini dianggap tidak adil bagi pasar dalam negeri. Nah, lewat regulasi baru ini ada 6 model bisnis pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik atau PPMSE dalam negeri yang diakui. Ke-6 model bisnis ini sepertinya yang pertama adalah retail daring, Oka Pasar, iklan baris, platform pembanding harga, daily deals, dan juga social commerce. Nah, saudara, kenapa harus ada bisnis model yang jelas? Tujuannya adalah untuk mempermudah pembinaan dan juga pengawasan. Model-model bisnis inilah yang menjelaskan level playing field-nya, arena tanding yang sebanding. Ya, bahasa ininya adalah apple to apple. Sosmed ya dengan sosmed saingannya, e-commerce ya dengan e-commerce saingannya, bukan identitas ganda. Kami berikan contoh untuk Anda, misalnya adalah Loka Pasar. Ini adalah penyedia sarana proses transaksi dalam sistem elektronik komersial, baik berupa laman maupun aplikasi dan wadah bagi pedagang untuk memasang penawaran barang ataupun jasa. Sedangkan social commerce adalah penyelenggara media sosial yang menyediakan fitur, menu, dan juga atau fasilitas tertentu yang memungkinkan pedagang dapat memasang penawaran barang dan atau jasa. Jadi balik lagi nih saudara ya, media sosial adalah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial. Jadi lawan tandingnya lebih clear. Nggak cuma soal identitas model bisnisnya yang dipisah dan juga diperjelas. Di dalamnya juga ada substansi lain. Kalau model bisnis tadi adalah identitas, nah kalau substansi ini aturan tandingnya. Ada 5 hal yang diatur. Yang pertama adalah harga barang impor minimal $100 Amerika, daftar barang impor e-commerce, syarat khusus pedagang luar negeri di Loka Pasar, social commerce dilarang jadi produsen, larangan penguasaan data oleh PPMSE dan afiliasi. Salah satu poin yang paling menonjol adalah terkait dengan harga barang impor yang dijual secara daring. Ini jelas aturannya, nggak boleh kurang dari $100 Amerika Serikat per unit. Ya, nilainya kurang lebih setara 1,5 juta rupiah. Nah, terus kalau kita mau beli HP atau beli barang elektronik yang harganya lebih dari itu, bagaimana? Kan barang-barang ini mostly impor. Ini akan turun menjadi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk tertulis. Nilai $100 ini dimaksud utamanya adalah untuk melindungi produk-produk UMKM. Jadi produk luar negeri yang sebenarnya bisa diproduksi di dalam negeri dan ini juga sebenarnya bertujuannya adalah untuk dilindungi. Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA mengaku belum menerima dokumen akhir revisi peraturan Mendak mengenai aturan social commerce. Mereka menegaskan secara prinsip mereka akan bersinergi dengan pemerintah Indonesia. Kita cek di aplikasi TikTok. Wakil Ketua Umum IDEA, Budi Primawan, menyebutkan IDEA akan memberikan asesmen dari peraturan yang baku. Budi menegaskan IDEA akan bekerja sama dengan pemerintah dan mematuhi aturan yang dikeluarkannya. Sebelumnya, Kementerian Perdagangan mengeluarkan larangan untuk transaksi dagang melalui media sosial pada Senin lalu. Media sosial hanya diperbolehkan menjadi fasilitas promosi. Oke, coba kita cek di aplikasi TikTok. Nah, scrolling, nah langsung ketemu. Jadi peraturan yang akan keluar, batasan apa, peraturan apa yang dirubah ataupun baru yang nanti akan diundangkan oleh pemerintah. Nah, dari peraturan yang sudah baku itu nanti kami akan melakukan asesmen
baik kami secara asosiasi maupun bersama para anggota. Pada dasarnya sih dan pada prinsipnya kami di asosiasi dan para anggota pasti akan mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia. Pemerintah akan melanjutkan pembangunan LRT hingga ke Bogor dan Bali. Groundbreaking LRT Bali bahkan ditargetkan akan dilakukan di awal 2024. Selengkapnya akan hadir di Kompas Bisnis usai jeda. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak Siladex ME, batuk pilek Siladex Cough and Cold, batuk tidak berdahak Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex aktif redakan batuk, produksi Konimex. Expose. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Gimana aku tahu Enfagro E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagro E Plus MFGM Pro. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak, kenyang. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak! Mie oven, sehat, enak lagi. Untuk meringankan batuk, cukup Konidin obatnya. Bekerja sebagai antitusif, ekspektoran, dan antihistamin. Bekerja efektif meringankan batuk. Urusan batuk, ingat Konidin. Produksi Konimex. Saudara Presiden Joko Widodo menugaskan para menterinya untuk segera mengkaji pembangunan Light Rail Transit atau LRT hingga ke Bogor. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas terkait integrasi moda transportasi publik di Istana Merdeka, Jakarta 27 September lalu. Presiden Jokowi mengatakan perluasan pembangunan LRT perlu dilakukan melihat LRT Jabodebek yang beroperasi saat ini sudah mulai penuh penumpang.
Menurut Presiden Jokowi, pembangunan LRT Jakarta dari Kelapa Gading hingga Manggarai harus segera direalisasikan. Segera di studi pembangunan LRT hingga ke Kota Bogor. Karena kalau kita lihat LRT yang sekarang sudah penuh terus, dan juga pembangunan jalur LRT Kelapa Gading menuju Manggarai agar cakupan dan jangkauan transportasi massal ini semakin meluas. Tak hanya berkeinginan melanjutkan LRT sampai Bogor, pemerintah juga ingin melanjutkan studi LRT di Bali. Targetnya groundbreaking bisa dilakukan di awal tahun 2024. Tadi Presiden juga sudah memutuskan kita lakukan studi lanjutan untuk LRT di Bali dari lapangan terbang sampai kepada Seminyak, dan kalau perlu nanti terus sampai ke Canggu, itu 20 kilometeran, dan nanti kita sedang mempertimbangkan memasukkan harga tiket berapa, $1-2 setiap penumpang pakai tidak pakai, sehingga dengan demikian pembayaran publik juga akan bisa jalan. Termasuk tadi di sini memperbaikin tadi kereta api dari mana, dari airport yang sampai ke Jakarta ini. Kita ke sorotan lainnya, 3 orang selebgram ditangkap di Tangerang, Banten karena tersangkut promosi judi online. Ketiganya mengaku mendapat bayaran Rp2 juta per bulan. 3 selebgram yang mempromosikan judi online ini ditangkap unit Siber Direktorat Kriminal Khusus Polda Banten. Mereka mempromosikan judi online antara 3 bulan hingga 1,5 tahun lamanya. Ketiganya diajak mempromosikan judi online karena memiliki pengikut di media sosial di atas 15.000. Awal ketiga pelaku ikut mempromosikan judi online berawal saat ketiganya mendapatkan direct message atau pesan langsung di Instagram agar mempromosikan judi online. Dalam sehari mereka diminta untuk mempromosikan sebanyak 2 kali dengan imbalan sebesar Rp2 juta. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda Rp1 miliar. Endorse, jadi mempromokan atau mengiklankan terkait dengan judi online. Kemudian mereka tadi sudah disampaikan bahwasanya di DM langsung dari sampai sekarang masih dalam penyelidikan. Mohon doanya, mudah-mudahan nanti dapat kita tarik ke atas. Untuk keuntungannya? Keuntungan dari 3 orang ini, NR ini selama 3 bulan mendapatkan Rp4.900.000. Kemudian YK selama 1 tahun 6 bulan mendapatkan Rp16 juta. Kemudian untuk SR ini mendapatkan keuntungan pribadi sekitar Rp25 juta selama 1 tahun 9 bulan. Informasi mancanegara, harga bensin di Amerika Serikat menyentuh rekor tertinggi di tahun ini di angka $3,88 per galon. Menurut data yang dirilis oleh American Automobile Association pada 18 September, harga minyak rata-rata di wilayah pesisir barat termasuk negara bagian Washington, California, dan Nevada naik hingga $5 Amerika Serikat per galon. Kenaikan harga ini disebabkan terbatasnya pasokan minyak mentah dari industri hulu. Harga minyak mentah Brent yang menjadi patokan internasional telah meningkat sebesar 29% sejak Arab Saudi mengumumkan pengurangan produksi minyak secara sukarela pada bulan Juni. Kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat selama 11 kali sejak Maret 2022 ikut menaikkan suku bunga KPR. Tapi tak berarti membuat pengeluaran setiap pemilik properti meningkat. Ada dampak lain, suku bunga tinggi terhadap warga pemilik rumah atau apartemen, terutama yang tak puas dengan hunian saat ini. Selengkapnya dilaporkan oleh tim VOA dari Washington DC. Bank Sentral AS atau Federal Reserve telah mengindikasikan siap mempertahankan suku bunga tinggi untuk waktu lebih lama, alias higher for longer. Analis menilai bagi konsumen AS secara umum ini tak berdampak banyak. Most people have long-term fixed mortgages.
And they were fixed at lower rates, and they're very glad about that, and they're feeling lucky that they locked in a low rate, and they're not going to be under any obligation to change it for a fairly long period of time. So it's not that the mortgage rates went up and the average house payment followed it immediately. Tapi suku bunga tinggi yang berimbas pada suku bunga KPR membuat warga tak semudah itu pindah rumah. When mortgages were kind of stable and low, if you didn't like the neighborhood you were in and you drove past another more interesting neighborhood yesterday and you say, well, why don't we move over there? You could do that without a great deal of friction, without suddenly resetting yourself at a mortgage that was twice or more as high as an interest rate and a monthly payment. Now, if you've got a 2% mortgage locked in for 30 years, and if you were to sell and buy another house and go up to a 6% mortgage, that's a barrier. There's a lot of people who might like to move to a larger apartment or a different neighborhood, and they feel constrained from doing that because the refinancing would be very disadvantageous. Menurut National Association of Realtors, asosiasi realtor terbesar di Amerika Serikat, hanya sekitar 26% dari pembeli rumah sepanjang tahun adalah pembeli pertama. Ini adalah angka terendah sejak asosiasi ini mulai memantau pembelian rumah dan juga apartemen. Menurut asosiasi realtor, pukulan ganda, inflasi dan suku bunga tinggi membuat banyak orang menunda pembelian properti pertama. Ditambah lagi sulitnya mengumpulkan uang muka alias DP sebesar 20%. 40 years ago, the typical first-time homebuyer was 28 years old. They're essentially missing out on 8 years of wealth accumulation that they could have through homeownership now that the median age is 36 years old. That's a problem, and we know that's going to impact future trades that they could have in the housing market as well. And we know that there's a smaller pool of these first-time buyers who are entering the market. There's more renters, unfortunately, who are missing out on housing wealth. Tahun ini Asosiasi Realtor Nasional mencermati kelompok baby boomers usia 58 tahun ke atas menjadi kelompok yang paling banyak jual beli rumah, menyalip kelompok usia milenial 24 hingga 42 tahun. Relatif mapannya keuangan kelompok boomers dianggap berandil dalam perkembangan ini. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Polresta Cilacap menangkap 2 siswa SMP yang menganiaya rekannya sesama siswa yang viral di media sosial. Polisi juga meminta warga menahan diri agar tidak main hakim pada pelaku perundungan. Selengkapnya akan hadir di Sapa Indonesia Pagi. Aku tahu Envagro E+ adalah pilihan terbaik untuk Dante. Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Envagro E+ MFGM Pro. Maksudnya aku sama kamu kan? Kita mau ketemu siapa? Mereka share. Iya, kamu. Beli Oreo wafer, scan, dan cek caranya di Instagram. Yuk, ikutan. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven. Sehat, enak lagi. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak, kenyang. Gangguan prostat? Minum Prostakur. Prostakur melancarkan kencing karena gangguan prostat. Zing Trail Run is back. Get ready dengan Zing Shampoo dan taklukkan rute yang lebih menantang. Minggu 8 Oktober 2023. Register hari ini. Zing Trail Run, dare you to be more.
Jangan asal nubruk. Nih, yang nggak asal nubruk. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk dari Wings Food. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Polresta Cilacap menangkap 2 siswa SMP yang menganiaya rekannya sesama siswa dan video rekamannya beredar luas di media sosial. Polisi menyebut aksi penganiayaan dan perundungan ini bermula usai korban diduga mengaku bagian dari kelompok yang menganiayanya. Tidak terima dengan pengakuan tersebut, ketua beserta kelompoknya pun menganiaya korban hingga tidak berdaya. Kami tidak menayangkan gambar secara utuh karena mengandung unsur kekerasan. Polresta Cilacap telah menangkap para pelaku dan meminta warga untuk tidak main hakim sendiri. Laporkan ke Polsek dan dari Polsek mengamankan pelaku tersebut, kemudian dibawa ke Mapores. Dia mengaku bahwasanya dia adalah bagian dari kelompok tersebut ke sekolah lain. Jadi ketua kelompoknya ini tidak terima ataupun sebagai operatornya juga. Untuk proses selanjutnya kita tetap memperdomani Undang-Undang Perlindungan Sistem Peradilan Anak ya. Kita tetap mendomani itu. Kemudian juga kita melakukan upaya-upaya preemptif dan preventif khususnya di sekolah tersebut. Sementara itu, Kepala Sekolah tempat pelaku dan korban bersekolah menyerahkan proses hukum kepada polisi. Kepala sekolah mengaku kaget karena pelaku dikenal sebagai siswa berprestasi. Kepala sekolah menyebut sudah memanggil orang tua pelaku dan orang tua korban pasca beredarnya video perundungan. Apa ya? Miris ya, Bu? Miris. Terhenyak dalam jangka waktu yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolres, memang seperti itu. Itu sudah ketemu dengan orang tuanya dalam rangka menindaklanjuti yang kejadian hari Senin itu. Walah. Lalu bagaimana pemeriksaan 2 penganiaya siswa di Cilacap? Sudah ada jurnalis Kompas TV Bayu Sasongko yang saat ini berada di Polresta Cilacap, Jawa Tengah. Bayu, 2 pelaku ini sudah ditangkap polisi dan diperiksa kabarnya saat ini. Hasilnya sudah ada? Ya, Radi dan juga saudara, dapat saya sampaikan bahwasannya ada terkini tentang pemeriksaan dan penyidikan kasus perundungan yang dilakukan oleh seorang siswa SMP terhadap siswa lainnya sudah membuahkan hasil, yakni 2 orang ditetapkan sebagai tersangka. Nah, keduanya dijerat dengan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yang ancaman hukumannya mencapai 5 tahun. Namun demikian, para tersangka ini tidak dilakukan penahanan dan saat ini mereka dititipkan di rumah penampungan Trauma Center atau RPTC Dinas Sosial Kabupaten Cilacap tadi. Oke, Kepala sekolah juga sudah memanggil orang tua siswa baik dari korban maupun juga orang tua siswa dari pelaku. Hasilnya bagaimana? Ya. Ada perundingan khusus di sana? Memang Kepala sekolah kemarin memang sempat bertemu ya dengan Kapolres juga dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan sangkutannya kasus hukum ini. Si Kepala sekolah ini memang menyerahkan semuanya kepada aparat penegak hukum dan mereka percaya bahwasannya aparat penegak hukum kepolisian Polresta Cilacap ini akan bertindak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Begitu. Baik, lalu dengan kondisi korban sendiri bagaimana, Bayu, saat ini? Ya, dari informasi yang saya dapat, kondisi korban memang kemarin sempat dilakukan visum ya untuk dilakukan pemeriksaan juga, dan si korban menjalani rawat jalan dari RSUD di Majenang. Namun informasi terkini dari Kasat Reskrim Polresta Cilacap, hari ini korban akan mendapatkan pemeriksaan lanjutan atau CT scan untuk memastikan kondisi tubuh korban itu sendiri. Begitu. Dari pihak keluarga korban, apa langkah yang akan ditempuh selanjutnya? Ya, pihak keluarga korban sendiri kemarin menyatakan bahwa mereka menilai
tindakan brutal ini sudah sangat keterlaluan dan bukan kelas yang dilakukan oleh anak-anak SMP. Sehingga mereka meminta bahwa pelaku atau yang sekarang sudah menjadi tersangka ini dihukum dengan seadil-adilnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, peran sekolah juga penting untuk mengawasi siswa-siswinya jangan sampai perundungan ini jadi budaya di sekolah kita. Kasihan juga anak-anak sekolah kita yang seharusnya belajar dengan nyaman tapi harus menghadapi perundungan-perundungan seperti ini. Terima kasih Bayu Sosongko melaporkan langsung dari Cilacap, Jawa Tengah. Ke sorotan selanjutnya, Saudara. Polisi masih menyelidiki seorang siswi SD kelas 6 yang terjatuh dari lantai 4 gedung sekolahnya di kawasan Petukangan Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. 4 orang diperiksa sebagai saksi, baik dari guru maupun murid. Ya Allah, tragedi banget. Entah anak kelas berapa ini lompat dari lantai. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan keempat saksi yang diperiksa merupakan orang yang mengetahui kejadian. Polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara dan telah mengamankan barang bukti seperti kursi yang diduga digunakan korban sebagai pijakan sebelum meloncat dan kamera pemantau atau CCTV yang merekam peristiwa itu. Hingga kini polisi masih memerlukan penyelidikan mendalam untuk mengetahui motif siswi berinisial SR itu jatuh dari lantai 4 SDN Petukangan Utara 06. Entah anak kelas berapa ini lompat dari lantai 4. Ya Allah. Yang bersangkutan korban atas nama SR ini loncat. Kami mendapatkan di TKP ada barang bukti berupa tempat duduk yang mana digunakan untuk yang bersangkutan memanjat dan melompat. Kami juga mendapatkan CCTV yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut. Saat ini Polres Jakarta Selatan masih mendalami peristiwa ini dan akan mencari tahu motif yang bersangkutan. Seorang guru terpaksa diangkat dari prosesi pemakaman setelah jatuh pingsan. Ia tak kuasa melihat anak didiknya dimasukkan ke tempat liang kubur di TPU Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Suasana duka menyelimuti sanak keluarga dan rekan yang mengantarkan jenazah almarhumah ke tempat peristirahatan terakhirnya. Mereka tak menyangka SR tewas jatuh dari lantai 4 gedung sekolahnya. Hingga kini kasus kematian siswi kelas 6 ini masih diselidiki oleh polisi. Menindaklanjuti kasus tersebut, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Dinas Pendidikan masih menunggu hasil pemeriksaan polisi. KPAI akan melakukan pendampingan atau trauma healing kepada siswa, guru, dan keluarga korban. Agar video yang sempat viral ya, mohon untuk kemudian bisa dihentikan karena itu bisa membuat trauma kepada keluarga korban dan tentu harapannya suasana ini bisa kembali kondusif sehingga ada 314 anak yang lain bisa kembali belajar. Dan sementara itu pihak keluarga tak menyangka SR tewas setelah jatuh dari lantai 4 gedung sekolahnya. Pihak keluarga sempat membawa anaknya ke puskesmas terdekat. Namun korban dirujuk ke RS Fatmawati. Meski sempat diberi pertolongan, SR meninggal di rumah sakit Fatmawati. Dari lantai itu jatuh dari lantai 4, fotonya gitu. Jadi yang itu orang tua dua-duanya laki sama nenek. Oh, ibu bapaknya? Rumah sakit puskesmas, langsung dirujuk ke Fatmawati. Itu jam berapa Pak kejadiannya? Siang. Ya Allah, tragedi banget. Diketahui siswi kelas 6 SR tergeletak di lapangan SDN 6 Petukangan Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Selasa 26 September lalu. Saat ini polisi masih menyelidiki motif korban terjatuh dari lantai 4 di gedung sekolahnya dengan memeriksa 4 orang saksi, baik dari guru maupun siswa. Selain itu, polisi juga telah mengamankan CCTV dan beberapa barang yang berkaitan dengan kasus tersebut.
Tim Liputan Kompas TV. Sorotan selanjutnya, remaja anak perwira TNI yang ditemukan tewas di Lanut Halim Perdana Kusuma sempat membuat status di akun Roblox miliknya. Dalam status Roblox, ia menuliskan, "If you see this, I probably already dead." Atau jika Anda melihat tulisan ini, kemungkinan saya sudah meninggal. Untuk mengungkap motif, Polres Metro Jakarta Timur akan melibatkan Asosiasi Psikolog Forensik. Saat ini kepolisian masih menunggu hasil otopsi dan visum dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Hobinya memang gamer. Ya, mengecek akun Roblox korban karena ditemukan status di Roblox korban bertuliskan, ya, tulisannya, "Hi, if you see this," artinya kalau kamu melihat ini, "I probably already dead." Saya mungkin sudah meninggal. Ini tulisannya. Lalu yang kelima, kami koordinasi dengan Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mengetahui motif daripada kejadian ini. Polisi masih menyelidiki kasus remaja anak perwira TNI Angkatan Udara yang tewas terbakar di Lanut Halim Perdana Kusuma. Dari hasil otopsi, tim dokter menyebutkan terdapat luka bakar stadium 2 sampai stadium 3 hampir di 91% bagian tubuh, serta terdapat tanda-tanda penganiayaan berupa luka lebam, juga luka senjata tajam. Bahkan korban juga diduga masih hidup saat pos penjagaan terbakar karena ditemukan sisa asap pada paru-paru korban. Ini terdapat luka bakar stadium 2 dan sampai stadium 3. Hampir di seluruh bagian tubuh, kira-kira 91%. Ya, jadi dari hasil otopsi memang kita mendapatkan tanda-tanda penganiayaan. Kemudian dari hasil pemeriksaan secara laboratoris pada jalan nafasnya kita dapatkan jelaga, yang artinya jenazah pada saat masih hidupnya sempat menghisap udara luka dari bakaran itu. Ya. Artinya diduga dianiaya terus dibakar begitu ya Pak? Kemungkinan begitu. Olah TKP sudah digelar oleh penyidik dari Polres Metro Jakarta Timur bersama POM TNI Angkatan Udara. Dari hasil olah TKP ditemukan sejumlah barang bukti termasuk pisau di TKP. Sebelumnya polisi telah memeriksa 11 CCTV dan kini ditambah 7 titik CCTV lainnya. Selain itu, polisi juga akan melakukan klarifikasi ke pihak sekolah dan teman kelas korban. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, penyanyi dangdut Cupi Warsita atau yang dikenal dengan Cupi Cupita diperiksa tim penyidik Bareskrim Polri soal dugaan promosi judi online. Dalam pemeriksaan tersebut, Cupi Cupita mengaku dicecar sekitar 20 lebih pertanyaan oleh tim penyidik mengenai dugaan promosi judi online. Cupi Cupita menyebut pada awalnya mengira situs yang dipromosikan adalah game online. Promosi link judi online yang dilakukan Cupi Cupita pada 2020. Sebelumnya, polisi telah memeriksa selebritas Wulan Guritno dan Yuki Kato dalam kasus yang sama. Saya lagi kurang sehat, tapi saya senang udah bisa klarifikasi, udah bisa datang ke sini, alhamdulillah. Saya selanjutnya percayakan ke lawyer saya aja, takutnya karena saya juga dalam keadaan lagi dropin lagi ngasih. Karena ketidaktahuan Cupi Cupita bahwa ini pada akhirnya menjadi judi online, yang dia tahu adalah game online. Itulah kurang lebih. Tapi ditransmisikan oleh pihak lain kepada judi online.
Promosikan judi online, 3 selebgram ditangkap unit siber di Ditkrimsus Polda Banten. Pelaku dibayar Rp2 juta per bulan. Penangkapan 3 selebgram yang mempromosikan judi online ini setelah polisi melakukan patroli siber. 3 selebgram yang mempromosikan judi online ini ditangkap unit siber Direktorat Kriminal Khusus Polda Banten di wilayah Tangerang, Banten. Mereka diketahui sudah mempromosikan judi online antara 3 bulan hingga 1,5 tahun. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap bandar judi online, termasuk yang meminta ketiga pelaku untuk mempromosikan judi online. Para pelaku akan dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman 6 tahun penjara. Jadi awal terungkapnya kasus judi online ini adalah dari rekan-rekan Subdit 5 Cyber Krimsus Polda Banten melaksanakan patroli cyber karena ini menjadi perhatian pimpinan baik Pak Kapolri, Pak Kapolda Banten, dan alhamdulillah hari Senin kemarin dapat teridentifikasi, kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan, dan hari Senin itu juga alhamdulillah dapat 1 pelaku yang diamankan. Dari 1 ini dikembangkan, kemudian ada 2 pelaku yang lain. Kami masih punya informasi dari dunia olahraga saat lagi di Sapa Indonesia Pagi. Jangan kemana-mana. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Minyak kenyal, rasanya lebih enak. Enak, oven, sehat, enak lagi. Gimana aku tahu Enfagrow E+ adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagrow E+ MFGM Pro. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak, kenyang. Batuk dan pilek, minum nih. Ultra Flu Extra dipercaya meringankan batuk dan flu yang mengganggu. Ultra Flu Extra, batuk dan flu reda, lega rasanya. Jangan asal nubruk. Nih, yang nggak asal nubruk. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk dari Wings Food. Saudara, informasi terakhir dari sepak bola Asian Games 2022. Tuan rumah Tiongkok berhasil maju ke perempat final usai menyingkirkan Qatar. Dan langkah Tiongkok juga diikuti oleh juara bertahan Korea Selatan, Hong Kong, dan juga Iran. Babak 16 besar sepak bola Asian Games 2022 antara Tiongkok melawan Qatar dihelat di Hwangno Sports Center Hangzhou. Tiongkok langsung unggul cepat saat laga berumur 3 menit berkat gol Tao Qianglong. Menang 1-0, Tiongkok akan hadapi Korea Selatan di babak 8 besar. Juara bertahan Korea Selatan tampil apik di babak 16 besar saat jumpa Kyrgyzstan. Laga belum genap berumur 15 menit, Korea Selatan sudah unggul 2-0. Kyrgyzstan mampu menipiskan skor menjadi 1-2 berkat gol Maskat Ali Gulov menit ke-28. Namun di babak kedua, pasukan Taeguk terus menekan dan berhasil mencetak 4 gol tambahan. Menang 5-1, Korea Selatan sudah ditunggu Tiongkok di babak perempat final.
Di laga lainnya, Hong Kong sukses menyingkirkan Palestina. Bermain di Xiaoshan Sports Center, gol tunggal Mat Or menit ke-48 berhasil membawa Hong Kong ke babak perempat final. Sementara itu, Thailand harus tersingkir di babak 16 besar usai kalah dari Iran. Keunggulan Iran dibuka pada menit ke-15 melalui gol Amir Motahari. Kemenangan 2-0 Iran atas pasukan Gajah Perang dipastikan oleh gol penalti Salmani menit ke-82. Di babak 8 besar, Iran sudah ditunggu Hong Kong. Saya yakin pagi hari ini banyak yang menyaksikan kita dari tempat liburan masing-masing nih pemirsa Sapa Indonesia Pagi. Minimal dari Puncak atau Bandung gitu ya. Banyak yang lagi berlibur saat ini, kami ucapkan selamat berlibur, salam dari kami yang tetap semangat menyampaikan informasi untuk Anda yang sedang berlibur. Dan ini jadi akhir Sapa Indonesia Pagi kita hari ini. Saya Radhi Saputro. Dan saya Adisa Rasati berterima kasih sudah menyaksikan Sapa Indonesia Pagi hari ini. Selamat liburan. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya. Ada beberapa rutinitas dalam kehidupan kita sehari-hari yang high impact-nya tuh ke lutut. Contohnya kayak kita naik tangga tuh. Wow, bagi kalau rumahnya gede, nggak punya eskalator. Kebayang kan? Atau yang kedua adalah ketika lo misalkan ngelakuin olahraga yang high impact juga. Ada misalkan basket lah di situ, or di situ sepak bola, atau juga sepak takraw. Itu bukan high impact lagi. Backflip di situ namanya, punggung kena, lutut kena. Itu yang harus kita sadari, kewaspadaan harus digedein karena impact ke lututnya bahaya banget. Hari ini kita akan lebih ngomongin tentang kesehatan lutut karena sebagai pondasi tubuh kita. Kebayang nggak kalau lutut kita nggak kuat, jalan goyang? Kan gak asik. Mau fashion show gak asik, mau nge-host goyang, semuanya gak bisa. Semua any kind of job pondasinya adalah lutut. Hari ini kita bersama pakar tercinta saya, yaitu Pak Susanto. Please welcome, Pak Susanto. Ya, dan sehat. Sehat selalu. Kita harus selalu sehat. Betul. Pak Sus, coba kita akan lebih ngedepankan bagaimana pentingnya lutut. Ya. Jadi gini Banyu, tadi kan kita ngomong, hari ini kita ngomong olahraga. Ya, olahraga harus, ya kan? Karena untuk kardio kita dan untuk kesehatan kita. Ya. Dan saya lihat sekarang apalagi pandemi kemarin ya, pandemi sekarang masih pandemi juga ya kan, walaupun PPKM udah dicabut ya kan. Tapi dengan pandemi kemarin tuh orang rajin olahraga. Iya, ya, setuju. Nah, banyak orang yang saya lihat ya, saya kan sering jalan pagi. Banyak orang baru tuh yang jalan pagi itu. Ya. Banyak orang yang nggak sadar, apalagi yang usianya di atas 40 ya, itu tidak menjaga lutut. Nah, itu dia tuh pemirsa. Tahu nggak? Kita lari tiap hari itu atau jalan tiap hari ya, dengan jarak yang jauh, tubuh kita makin pendek. Ya, itu ada artikelnya tuh. Ya kan? Kenapa? Karena bantalan tulang belakangnya itu menipis, ya kena tekanan kan, ya kan. Nah, begitu juga lutut. Makanya kalau kita olahraga biasanya cedera paling sering apa? Main bola, lutut. Ankle lutut, Pak. Iya, main basket, lutut. Ya kan? Lari, lutut. Makanya saya bilang jaga lutut kita deh. Karena kalau lutut kita sampai sakit, ya apalagi sakitnya sampai antara tulang tuh gesekan banyak. Kalau dibiarin itu kan ya, kalau misalnya kita sembarangan jaga lutut, antara tulang sama tulang tuh gesekan. Itu sakitnya minta ampun. Berarti itu si kadar bantalnya udah menipis banget ya Pak, kalau gitu ya? Iya, dan
mengalami pengapuran. Sehingga tulangnya tuh jadi tajam. Dan dia bergesek akhirnya kan. Nah bergesek ya kan, ya sakitnya minta ampun. Makanya tadi Banyu bilang kan, naik tangga. Kalau naik tangga udah mulai bunyi-bunyi kretek-kretek, reot. Udah petanda. Iya berarti pelumasnya udah kurang atau tulangnya udah mulai beradu. Apalagi kalau tangganya tangga wisata, Pak. Pergi kemana kan sampai 1000 tangga biasanya gitu ya. Dan semangat kan? Iya benar. Dipaksa lututnya kan? Setuju. Sama kayak orang jalan itu karena mau apa istilahnya nurunin berat badan, ya kan? Padahal berat badannya berlebih dia jalan. Wah semangat banget saya lihat. Tapi saya lihat sepatunya bagus-bagus, lututnya nggak dijaga. Nah itu. Lebih ke mal sepatunya ya. Nah. Tapi Pak Sus, sometimes beberapa orang ketika tahu, wah kalau diisi lutut gua nggak 100% nih, ya mungkin karena biaya lah atau malesnya ngerawat, dibiarkan itu ngerinya tuh di umur berapa tuh bisa seperti apa Pak Sus dampaknya? Jangan ngomong di umur berapa Pak, ya kan? Temen saya ada yang umur baru 40 lebih sedikit, ya 40 awal gitu ya, dia sudah harus operasi lutut. Karena memang dia obesitas. Ya kan, jadi obesitas ya. Temen saya itu ya, kalau pakai sepatu, istilahnya setahun 3 kali ganti. Setahun 3 kali? Iya, bukan karena dia seneng ganti model. Bukan karena kaya juga? Solnya habis. Oh, karena miring? Iya, solnya habis. Karena saking gemuknya. Nah, lututnya kena. Akhirnya dia harus operasi lutut ya. Makanya umur baru 40 ke atas sedikit ya kan. Operasi lutut, satu lutut itu kira-kira 100 juta. Ya, nah. Dan ya kan kalau misalnya sampai terjadi seperti ini ya, lututnya tidak bisa kembali normal. Nah itu dia udah operasi dan keluar gede, tidak bisa nggak normal juga, nggak 100% ya Pak ya. Makanya saya bilang gini ya, olahraga harus dan mesti, ya kan? Menjaga stamina itu. Sehat harus ya kan? Tapi pakai alat support. Nah ini problemnya di sini dia kadang orang nggak aware, nggak ngehnya sampai ke situ. Pak Sus biasanya selalu kasih solusi dengan alat supportnya seperti apa Pak Sus? Nah ini adalah alat support lutut ya, yang namanya G-Max. Nah saya dari awal mesti ngomong nih ya, kalau pakai alat support lutut ya yang ada fungsi kesehatannya harus. Dan kalau ada fungsi kesehatannya itu harus ada izin Eldar Alkesnya. Ya kan? Nah ini saya ambil ya izin Eldar Alkesnya. Oh ini ditempelin ya. Ya. Nah ini ada izin Eldar Alkesnya kelihatan. Ya di sini ada izin edar Alkesnya kelihatan, ya kan? Ada izin edar. Berarti ini sudah disetujui sama Alkes. Jaminannya di situ. Sudah tergaransi apa ya? Ya, jadi itu satu. Nah, kemudian ya kan pakai deker, jangan yang repot. Nah, ini saya bandingin aja. Ini yang umum deker, banget nih, ini Pak. deker yang umum ya. Umum, biasa dipakai orang main bola juga. Iya, kalau pakai ini repot pakainya, ya kan? Dan dia kalau misalnya beli yang murah-murah itu nggak lama juga kendor, ya kan? Karena ini karet aja bentuknya, ya kan? Nah, kalau ini dia bentuknya adalah bahannya neoprem. Kita buka lihat ya. Ini bahannya neoprem, ya kan? Jadi ini adalah elastis. Bahan neoprem itu bahan untuk pakaian selam. Iya betul. Jadi anget, ya kan? Nah, kemudian ada pita ionnya di sini ya. Nah, di sini juga ada titik-titik batu turmalinnya. Nah, ini Pak. Ini dia pemirsa nih. Sama yang kerennya triple action ya Pak ya? Ya. Triple action ya. Selain ada ini adalah kupu-kupu dia support ya. Kemudian dia ada silikon silindernya. Nah, ini kalau misalnya dilihat ini adalah silikon silindernya. Aku tahu nih Pak fungsinya. Ini sebagai penopang. Jadi si bantalan ini supaya lutut ada penopang atas bawah. Betul. Betul sekali. Keren ini. Kebalik nih saya masangnya. Nah, ini dia pemirsa ya. Sekali lagi buat Anda yang sekarang bermasalah dengan lutut atau tidak ingin masalah dengan lutut, jaga dari sekarang. Tapi jangan asal beli supportnya yang umumnya seperti ini. Karena dipakai ini kayak malah nahan aliran darah ya Pak. Betul. Kenceng gitu. Betul. Atau misalnya ya, ada nih yang mirip nih. Saya beli online nih, ya kan? Mirip kan yuk? Iya bener Pak. Tapi ini tidak ada titik batu turmalinnya. Ya kan? Ini hanya kain biasa aja. Iya. Ini kainnya juga nggak tahu kain apa nih. Betul, ya kan? betul. Makanya jangan sembarangan. Nah, itu ini udah pasti pemirsa. nggak ada alkesnya nih. Yakin banget ya Pak. Habis ini kita akan cari lagi kelebihannya dari G-Max seperti apa. We'll be right back. Mengambil nama tas tradisional Papua, Noken diartikan sebagai sebuah sistem atau cara yang telah disahkan oleh negara untuk menghitung perolehan suara capres-cawapres, caleg dan parpol di sebagian wilayah Papua. Noken gantung dengan tas Noken sebagai kotak suara dan Noken Big Man. Keputusan sepenuhnya berada di tangan ketua adat yang paling berpengaruh.
Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 hanya di Kompas TV, Rumah Pemilu. Kalau menurut gue, mending pilih nomor 1. Karena itu yang paling banyak dipilih orang. Kalau menurut gue sih ya, kayaknya nomor 2 deh. Soalnya kayaknya tuh nggak ribet dan lebih populer gitu loh. Ya udah, saya pilih yang cekatan, Pak. Cepat! Suci Bartarsio, ngawan bos di Kompas TV. Ada provokator, tangkap. Yang melawan petugas, tangkap. Yang melawan petugas, tangkap. Seragam dulu. Proyek strategis nasional di Pulau Rempang sempat timbulkan huru-hara. Warga menolak keras relokasi dari wilayah yang diklaim pemerintah sebagai tanah negara. Bahwa posisi Rempang itu bukan pergusuran, bukan juga relokasi, tapi pergeseran. Bersama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dalam Rosi Konflik Rempang Demi Investasi, Kamis 28 September pukul 8:30 malam di Kompas TV. 1955, pemilu pertama di Indonesia menyertakan 172 partai politik. Dibagi dalam 2 tahap. Tahap pertama, 29 September 1955, memilih anggota DPR. Tahap kedua, 15 Desember 1955, memilih anggota konstituante. Kompas TV, independen, terpercaya. Buat Anda pemirsa yang sudah ingin menjaga lututnya sebelum terkena suatu gangguan atau yang mungkin sudah terkena gangguan butuh supportnya, jangan lupa QR Code di K Plaza, beli langsung G-Max-nya. Karena ini termasuk produk best seller yang sudah keliling Indonesia. Ya rata ya Pak ya? Ya, jangan sampai kehabisan. Ini kita jual sudah lebih dari 5 tahun ya. Nggak ada yang komplain. Malah komplainnya itu istilahnya ngerasa terbantu. Banyak tadi kan kita ngomong buat olahraga ya. Banyak yang beli rombongan buat umroh. Ya kalau umroh itu kan biasanya jalan kaki baju ya kan. Pas tawaf baju pernah kan. Pak. Iya betul, pas tawaf. Dan biasanya usia kan udah lumayan, ya kan. Jadi dia butuh support. Makanya dengan pakai G-Max ini bantu banget. Sangat ya Pak ya. Nah kemudian tadi saya bilang ini ada alkesnya, ya kan. Dan ada ion negatifnya, ada pita ionnya. Kita tes ion negatif ya. Kita tes ion negatif. Ada berapa sih ion negatifnya ya? Kita lihat ya. Ion negatif di atas 500 itu sudah bagus banget ya, di atas 500 ya. Itu biasanya ada di istilahnya apa? Taman. Ini 1280. Bayangin ion negatif. Jadi Anda tidak usah pergi ke taman yang benar-benar penuh dengan pohon-pohon yang rindang buat dapetin ion negatif atau ke pegunungan ya Pak. Tapi cukup dengan G-Max ini. Iya, jadi lututnya makanya biasanya kalau pakai deker ini ya pakai deker yang biasa ya, lututnya gerah. Betul. Keringetan kan? Kalau pakai ini enggak karena ada ion negatifnya tadi. Dan fungsinya ion negatif sekali lagi adalah untuk melancarkan aliran darah. Iya, melancarkan aliran darah. Iya, menambah oksigen karena ion negatif itu adalah oksigen ya kan. Menambah suplai oksigen sehingga meregenerasi sel-sel di lutut. Jadi ya kan? Bisa dibilang ini sebagai anti-aging. Setuju banget ya Pak Sis ya. Nah, tapi saya bilang tadi, saya wanti-wanti jangan beli yang palsu, ya kan? Ini karena mungkin, banyak nih. Karena desainnya mirip ya Pak? Iya. Orang yang belum tahu banget bisa kebohong ini. Nah makanya karena G-Max ini laku, ya banyak yang bikin. Ya gampang kalau misalnya bikin pakai kain hitam, ya kan? Kain hitam apa nih? Bahan tas. Ini kayaknya bahan tas nih, ya kan? Terus nggak ada silikon silindernya juga, ya kan? Nah jadi dipakainya ya ini support, pasti support. Tapi ini nggak ada alkesnya, jadi nggak ada manfaat kesehatannya. Beda dengan ini. Tapi secara bahan sangat jauh nih pemirsa. Mungkin andai pemirsa hanya melihat aja di situ kayak mirip. Tapi secara ukuran sudah sangat beda. G-Max udah terlihat besarnya, ya kan? Dengan double velcro-nya di sini, udah gitu ada penopangnya ya Pak ya. Terus juga ada double silikon ya namanya Pak ya. Silikon dan dari bahannya aja sendiri sangat beda. Ini kayak bahan tas biasa, sementara kalau G-Max ini bahannya adalah neopren. Neopren yaitu bahan buat pakaian selam. Itu dia, anti basah. Jadi kalau misalnya pakai G-Max ini olahraga, kita ngerasa lebih apa ya? Lebih aman. Dan gini, ada satu pengalaman ya, teman kita ya yang naik gunung. Naik gunung ya, kemudian kakinya sakit. Ya.
Dia pakai G-Max, jadi kakinya nggak sakit, temennya kakinya sakit. Dia pakai G-Max kan, kalau beli G-Max dapatnya sepasang. Double ya? Iya, dapatnya sepasang kan, Double iya kan? Kayak sepatu kalau pakai G-Max. Dia copot satu, dia kasih temennya. Temennya kaki kirinya langsung nggak sakit, bisa lanjut naik gunung. Dianya kaki kirinya sakit, jadi lepas. Kenapa? Jadi makanya G-Max itu benar-benar membantu. Pulang dari situ, satu tim daki gunungnya beli semua. Jadi usahain ketika Anda beli G-Max dengan temen, usahain masing-masing punya. Jangan sampai saling tukeran. Karena takutnya nanti balance dari lutut kita nggak seimbang. Yang satu diprotek, yang satu malah nggak ya Pak ya? Makanya saya bilang ya, kalau misalnya memang lagi rajin olahraga, atau niat jalan kaki, jogging, lari, naik sepeda, beli G-Max dulu deh. Jangan nanti ya, baru olahraga sekali 2 kali, lututnya sakit. Udah kerasa, kan sometimes orang begitu Pak. Udah kerasa baru cari solusi. Telat. Jangan sampai gitu. Iya, cegah dari harusnya sekarang. Ya kan. Nanti kalau misalnya lututnya sakit, kayak teman saya tuh, sampai harus operasi. Ini yang parah ya. Bukan nakut-nakutin ya. Kalau yang parah, bukan nakut-nakutin, malah ngasih tahu nih. Jangan khawatir, karena ada spare part lutut sekarang banyak. Ya kan. Di Indonesia ini sekarang sudah banyak knee center. Ya, jadi istilahnya lutut yang udah nggak bisa dipakai lagi, istilahnya yang udah bergesek gitu ya, itu dibongkar, udah kayak spare part motor ya, ya kan? Jadi dibongkar, diganti sama spare part lutut. Nah, itu sudah tidak bisa normal. Di sini kita bukan nakut-nakutin pemirsa, tapi the real, real story supaya terhindar dari situ. Nah, Pak Sus, tapi di si triple actionnya ini fungsinya lebih kemana nih Pak Sus? Nah, makanya ya, kalau misalnya pakai deker biasa ya, itu darahnya kan malah nggak lancar. Nggak ngalir ya? Kalau pakai ini, ya satu, peredaran darahnya lancar. Terus selnya akan diregenerasi karena ada ion negatifnya. Dan kemudian ada titik-titik batu turmalin. Dan kemudian silikon silindernya ini akan menjaga, Banyu. Akan jaga lutut kita. Itu si triple actionnya. Dan ini kan desainnya elastis ya Pak. Jadi tidak ada pembekuan darah untuk mengalir intinya ya. Lancar gitu ya. Tadi ada ion negatifnya kan. Darahnya lancar, kemudian juga silikon silindernya. The problem is Pak, nggak cuma cowok aja yang butuh menurut aku. Cewek-cewek juga butuh. Apalagi cewek yang fashionable banget, yang biasa pakai high heels, itu pegel loh Pak. Betul. Bapak belum pernah pakai high heels? Jangan. Saya sering loh Pak. Oh iya. Kalau tugas. itu gimana ya Pak? Coba cocok nggak kira-kira buat cewek yang sering pakai high heels? Bagus banget. Jadi gini, saya bilang ya, kalau misalnya pakai high heel, ya sebenarnya pakai high heel itu jangan terus-terusan, jangan seharian. Itu kan kalau misalnya lagi meeting, lagi apa, ya kan? On moment ya. Nah, kalau pakai itu, pakai rok panjang, pakai di dalamnya ini. Wah, kebantu banget. Karena kalau pakai high heel itu kan jinjit. Iya, betul. Ya kan, kalau pakai jinjit itu pasti lututnya nahan berlebih. Poinnya nggak kaku. Nggak kaku, jadi nggak akan bikin kita kayak robot. Betul. No, elastis di sini ya. So, bagusnya pemakaian berapa lama Pak kira-kira? Kalau lagi activity, misalnya lagi olahraga, lagi jalan, lagi apa, pakai ini. Tapi kalau tidur jangan. Tidur jangan. Jadi kalau tidur nggak perlu pakai, karena kan ini kan support, ya kan. Dia nggak high impact, nggak perlu pakai ini. Kalau driving kira-kira oke nggak Pak? Pergi di macet kan di kota besar. Atau mau keluar kota gitu Pak? Iya, driving kalau misalnya mobilnya manual perlu pakai di yang kopling apa tuh kiri ya. Pakai di kiri, ya kan. Bukan karena kita anak metik ya. Itu perlu. Tapi kalau mobilnya metik nggak perlu sih. Nggak perlu ya. Jadi ini benar-benar multifungsi banget. Tergantung pemirsa inginnya digunakan untuk apa. Untuk fashion boleh, untuk olahraga boleh. Nah, abis ini kita akan ngebahas lagi dan cara penggunaannya mungkin seperti apa. Buat Anda yang mau beli, silakan QR code di sini. We'll be right back. Pemilu tahun 1977, Komisariat Wilayah Kota 73 Jakarta Barat menugaskan 50 ekor merpati pos untuk melancarkan komunikasi di 25 TPS. Dalam penerbangan uji coba, seluruh 12 burung yang ditugaskan berhasil sampai ke tujuan dengan hanya kehilangan satu dokumen dalam perjalanan. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar pemilu 2024 hanya di Kompas TV, Rumah Pemilu. Kalau menurut gue, mending pilih nomor 1. Karena itu yang paling banyak dipilih orang. Kalau menurut gue sih ya, kayaknya nomor 2 deh.
Soalnya kayaknya tuh nggak ribet dan lebih populer gitu loh. Ya udah, saya pilih yang cekatan, Pak. Cepat! Suci Barbar Show, nyalon bos di Kompas TV. Proyek strategis nasional di Pulau Rempang sempat timbulkan huru-hara. Warga menolak keras relokasi dari wilayah yang diklaim pemerintah sebagai tanah negara. Bahwa posisi Rempang itu bukan pergusuran, bukan juga relokasi, tapi pergeseran. Bersama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dalam Rosi Konflik Rempang demi Investasi, Kamis 28 September pukul 8:30 malam di Kompas TV. Kalau berbicara keunggulan dengan pesaingnya sangat jauh ya pemirsa, apalagi pesaingnya yang memang modelnya ini yang pemirsa temukan. Mungkin belanjanya di mana entah berantah, hati-hati, yang asli hanya di K Plaza pastinya. Oke Pak, mungkin pemirsa pengen tahu cara pakainya seperti apa? Ya, sebelum cara pakai saya kasih tahu, beli G-Max ini ya, satu kardus ini ya, itu dapatnya sepasang. Saya buka ya. Jadi begitu dibuka ya kardusnya ini ya, langsung dapat tasnya juga. Tuh. Tasnya ada tulisannya G-Max ya. Nanti kotor ya. Iya, kemudian kita buka ya. Masih ada dalamnya. Nah, kelihatan tuh 2. Banyu ya. Jadi dapatnya langsung 2. Oke. Mungkin mikirnya sebelumnya awal pemirsa beli satu-satu ya. Pak, saya beli yang kiri karena kerasa yang kiri. Beli yang kanan. No, kita kasih langsung pasang. Biar dua-duanya ditopang. Iya. Nah, kemudian cara pakainya gimana? Saya tunjukin aja. Saya ke depan ya. Wah, ini dia. Pasus kalau udah ke depan ini langsung peragaannya. Nah, kita lihat ya langsung. cara pakainya gini aja. Banyu gampang banget. Jadi nggak kayak deker zaman dulu ya. Nah, kita pakainya tinggal gini aja tuh. Ya, oke. Ya. Kemudian saya pakai ini lagi. Ini dia nih pemirsa kerennya dengan triple action ya. Sekali lagi karena desain kupu-kupu ini yang tengahnya kosong tuh. Akhirnya elastis, tidak akan bikin kaku ya Pak ya. Ini makanya Banyu bener tuh gerakannya. Enak banget kan digerakin kan. Dapat. Ya kan? Oke, boleh Pasus. Ya, sekarang kita ngebahas lagi Pasus tentang bagaimana dari ion negatifnya, ukurannya, terus penopang silikonnya seperti apa, double velcro-nya kekuatannya. Boleh Pasus kita bahas. Ion negatifnya kita tes lagi aja ya, biar kelihatan banget deh ya. Ion negatifnya ini jadi di tengah-tengahnya itu ada pita ion. Pita ion itu adalah ion negatif ya. Ion negatifnya di atas 500 saja ion negatif udah bagus. Nah, ini 1122. 1122. Wow. Ion negatif itu adalah vitamin udara. Ya, makanya kita udah tes ya. Kalau misalnya pemirsa kan nggak punya di rumah. Betul. Tapi kalau supaya saya tahu ini ada ion negatifnya nggak? Pakai G-Max-nya. Coba rasain nyaman nggak? Kalau misalnya nyaman, enak ya kan? Itu berarti memang ada ion negatifnya. Kalau udah nyaman, enak, jadian. Iya. Pasus, tapi kalau yang magnetnya gimana? Ini bukan magnet. Oh, ini bukan magnetnya. Ini adalah pita ion. Oh, pita ionnya. Itu adalah fungsinya untuk ion negatif tadi. Oh, ion negatifnya. Jadi dia memang memancarkan ion negatif. Nah, selain pita ion itu tadi ya, ini ada lagi adalah silikon silinder double ini silikon ya, double silikon silinder ya. Nah, kemudian yang ini adalah titik-titik batu turmalin. Jadi dia akan memperlancar peredaran darah karena dia memancarkan sinar inframerah jauh. Wow. Bayangin sinar inframerah jauh itu mungkin dapatnya di matahari ya Pak. Kalau nggak salah berarti Anda harus meluangkan waktu yang agak nggak mager, nggak bangun pagi tuh kasihan banget kalau kebagian ya Pak ya. Betul. Makanya daripada beli yang nggak jelas ya, misalnya yang seperti ini harganya juga nggak beda jauh ya kan. Makanya buru-buru telepon aja ke sini. Dan ini stok kita terbatas nih. Ini best seller. Best seller karena produksinya juga ya. Kita minta 1.000 ya kan. Penjualannya 2.000. Kita minta 2.000, penjualannya jadi 3.000. Makanya kalau misalnya sekarang telepon terus belum ada stoknya, ya bisa sabar inden ya Pak ya berarti ya. Bisa inden ya atau sabar dikit ya kan. Tapi kalau misalnya sekarang telepon mungkin masih kebagian. Oke. Dan kebanyakan yang membeli G-Max ini Pak yang sudah terkena gangguan atau yang pencegahan juga ya? Dua-duanya ada? Dua-duanya. Ya, dua-duanya. Misalnya tadi yang mau berangkat umroh rombongan itu juga beli sekaligus banyak ya kan. Kemudian ada juga yang mau berangkat wisata. Wisata kan jalan-jalan. Yang kayak tadi saya bilang, naik tangganya kan tahu sendiri. Betul, ya kan. Jalan-jalan ya dia pakai ini, pakai G-Max ini ya kan. Nah, biasanya pulang dari wisata itu mereka jadi ketagihan. Nah, ada satu orang tuanya teman saya ya yang istilahnya kalau jalan pagi
nggak akan jalan pagi sebelum G-Max-nya ketemu. Oh sih. Jadi dia nyari dulu tuh G-Max-nya tuh, ya kan? Udah nyaman. Karena Udah nyaman. dengan pakai G-Max dia bilang kalau pakai G-Max itu jalan 1 kilo nggak berasa. Asik. Jadi 2 kilo. Asik. Karena lututnya nggak sakit. Iya, karena ini kan udah usia lanjut ya. Betul. Tapi kalau nggak pakai G-Max, parkir melulu katanya. Jadi belum 1 kilo udah parkir. Udah parkir makan lagi, Pak. Nah, iya betul. Nggak kurus-kurus ya. Yes. Tapi kalau pemirsa udah niat beli nih, Pak, dan mau beli pastinya kira-kira buat ukurannya ada ukuran apa? Nah, size-nya? Ukurannya kita punya M sama L. M sama ya, L. Jadi ada 2 ukuran. Nah, itu ada lingkar kakinya berapa, lingkar lututnya. Silakan telepon di customer service, nanti dikasih tahu tuh. Hanya dikasih tahu lingkar lutut aja. Iya. Nanti pasnya di M atau di L ya? Biasanya berat badan lah. Berat badan di bawah 70 itu masih pakai M. Kita M. Tapi di atas 70, nah itu ada karena kadang-kadang orang ada yang gemuk di lutut, ya kan? Walaupun betul. Tipikal orang gemuk bener-bener. Nah, ada yang ke lutut kakinya kecil tapi ke pipi. Nah, itu gede banget. Makanya biasanya ditanya lingkar lututnya. Nanti customer service akan kasih tahu. Iya tuh pemirsa, jadi cocokin ya sesuai dengan lingkar lututnya atau sesuai berat badannya. Yes. Karena kalau Pasu sama saya tuh beratnya ke dompet. Kita sama. Nah, cuma gini, saya wanti-wanti banget adalah olahraga kita perlu alat support pendukung. Betul. Jadi sehat iya, ya. Pasti olahraga pasti sehat, ya kan? Tapi jangan sampai lututnya sakit. Dijaga. Yes. Ya, dengan usia tertentu kita sudah punya kekurangan kondisi badan. Betul. Dan di situ butuh penopang namanya, Pak ya. Ingat, jangan merasa tidak sadar dengan usia. Intinya harus sadar usia. Dan jangan nunggu sakit. Jangan nunggu sakit. Kalau udah nunggu sakit ya, apalagi misalnya lututnya udah pating kreot ya. Misalnya naik tangga kreot ya kan. Terus jalan kaki juga udah pada bunyi-bunyi. Boro-boro olahraga. Betul. Ya kan? Tapi kalau misalnya, wah lutut saya mulai bunyi-bunyi. Terus saya mau olahraga pakai G-Max. Cobain dulu. Cobain, rasain. Cobain. Oke. Kalau nggak langsung hilang tuh bunyi. Jadi pas usianya rentan berapa nih Pak Sus kira-kira? Di usia di atas 40. Di atas 40. Saya saranin. Kenapa? Karena produksi kalsium itu kan di usia 30 udah berhenti. Iya, betul. Nah, makanya biasanya tuh mulai degeneratif kan. Makanya mendingan di atas 40 lah paling. Di atas 40 mendingan kalau mau olahraga kita pakai G-Max. Tapi sangat tidak dianjurkan untuk di bawah tidur ya Pak ya? Ya, nggak usah. Ketika aktivitas saja. Mau driving, ngantor misalkan ya Pak ya, atau olahraga. Tapi pakai high heel tadi. High heels. Kalau under 30 misalkan Anda pemirsa, usahain berarti Anda nanti masuknya ke pencegahan. Yes. Terus gini, istilahnya juga untuk anak-anak yang olahraganya high impact, misalnya basket. Saya saranin orang tuanya beliin. Jangan sampai kayak teman saya punya anak umur kira-kira 12 tahun senang banget basket, ya kan? Karena dia mendaratnya nggak pas, lompatnya tinggi tuh anak kayaknya. Mungkin ngedang, Pak. Iya, mungkin nggak tahu apa dia begitu mendaratnya nggak tepat, lututnya retak. Padahal masih muda banget. 12 atau 13 tahun. Wow, ya kan? ABG banget itu ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dia nggak bisa latihan lagi, ya kan? Dan kesian kan? Mesti pakai apa? Tongkat. Yes. Kalau kemana-mana kan kasihan kalau seperti itu ya. Jadi kayaknya cocok banget nih Anda pemirsa, surprise buat kado ke orang tua atau ke nenek yang kira-kira secara kesehatannya tidak maksimal, tapi ingin Anda ajak buat jalan-jalan, buat seru-seruan, buat keliling. Coba kasih G-Max dulu, biar nanti maksimal apa jalan-jalannya. Betul sekali. Oke, so Pak Sus, terima kasih sekali lagi. Udah ngobrol-ngobrol, dan juga pemirsa yang sudah penasaran, jangan lupa untuk beli G-Max-nya, QR Code aja langsung ya. Jangan lupa kunjungi akunnya Tokopedia dan Shopee di Kaplaza Official Store. IG-nya adalah kaplaza.id. Saya Banyu Nugra pamit, Pak Sus juga, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye! Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Anda menyaksikan Kompas Update bersama saya Glenny Soktania. Kebakaran terjadi di Aula Pernikahan Irak Utara yang mengakibatkan 100 orang tewas. Selain itu, 150 orang terluka termasuk banyak yang mengalami luka bakar kritis. Dari video tampak kobaran api terjadi tepat saat kedua mempelai mulai berdansa dan pertunjukan kembang api dimulai.
Sekitar 250 tamu yang panik di aula pernikahan Kerajaan Haitham di kawasan Hamdania dan berlarian menuju pintu keluar ketika api membakar dekorasi dan langit-langit. 100 orang tewas dan jumlah korban diperkirakan akan meningkat dengan sedikitnya 150 orang terluka. Demikian Kompas Update, saya Gleni Soktania, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Ini huruf apa yo? Yuk rawat gigimu dengan Barakat baru. Pasta gigi dengan kandungan siwak lawan bakteri penyebab gigi berlubang. Plus green tea-nya bikin lebih nyaman dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Rawat kesehatan gigi, yakin membawa Barakat. Baru Barakat, gigi sehat, yakin Barakat. Istanbul, permata di tempat lahirnya peradaban. Ini Istanbul, jantung hati dunia. Titik temu peradaban, pusat kehidupan, kota berbagai kubah dan menara, Istanbul tercinta. Istanbul adalah kota tempat ribuan puisi dan buku telah ditulis yang membuat orang bertanya-tanya dan ingin datang untuk melihat langsung di setiap periode sejarah. Kota kuno Istanbul yang telah menjadi ibu kota kerajaan dan peradaban telah mempertahankan ciri khasnya sebagai salah satu pusat terpenting bagi sejarah, politik, perdagangan, dan budaya selama berabad-abad. Mengusung misi yang berbeda dalam jiwanya sebagai representasi peradaban timur dan barat, Istanbul juga menentukan fondasi intelektual dari peradaban ini. Istanbul adalah salah satu kota tertua, terbesar, dan termegah yang telah dibawa sejarah peradaban hingga saat ini. Istanbul yang memiliki tempat yang sangat penting dalam sejarah baik di timur maupun di barat dalam hal ekonomi, agama, dan politik terletak di persimpangan dua benua dalam posisi yang bukan milik timur maupun barat. Namun sebagai representasi dan titik persimpangan kedua peradaban, ia membawa misi berbeda yang bertahan selama berabad-abad dalam jiwanya. Tidak diragukan lagi, fitur paling mencolok dari sejarah Istanbul adalah bahwa dulunya ia merupakan ibu kota dari 3 kerajaan universal seperti Kekaisaran Romawi, Bizantium, dan Ottoman. Hasil temuan penggalian arkeologi mengungkapkan bahwa sejarah Istanbul berasal dari 8.500 tahun yang lalu. Sejarah Istanbul yang diketahui secara detail berasal dari era pasca kekristenan. Pada abad ke-4 Masehi, Kekaisaran Romawi berkembang pesat, dan Istanbul karena lokasinya yang strategis dipilih oleh Kaisar Konstantinus Agung sebagai ibu kota baru alih-alih Roma.
Dengan diadakannya upacara besar pada tahun 330, secara resmi dinyatakan bahwa Istanbul adalah ibu kota Kekaisaran Romawi. Kota yang dikenal sebagai Roma kedua dan Roma baru pada awal zaman modern ini kemudian dinamai Bizantion dan kemudian Konstantinopel. Di kalangan masyarakat, sepanjang sejarah nama kota ini disebut sebagai Polis. Karena runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5, Istanbul telah menjadi ibu kota Kekaisaran Romawi Timur selama bertahun-tahun. Semenanjung bersejarah Istanbul yang hari ini telah mencapai 8.000 tahun dalam sejarahnya sebagai Dar Sadat atau pintu kebahagiaan dan Stamboli di Kekaisaran Ottoman adalah salah satu pemukiman langka di dunia, di mana pemukiman manusia terus berlanjut dan kehidupan berlanjut dengan segala semangatnya hingga saat ini. Setelah Istanbul ditaklukkan oleh Mehmet sang penakluk pada tahun 1453, ia menjadi ibu kota Kekaisaran Ottoman selama 470 tahun hingga 1923. Salah satu elemen yang membuat Istanbul berharga tak diragukan lagi adalah Hagia Sophia. Sejak periode sejarah paling awal, kuil pertama yang terlintas dalam pikiran ketika mendengar kata Istanbul adalah Hagia Sophia. Hagia Sophia adalah salah satu museum yang paling banyak dikunjungi dan monumen paling menonjol di dunia dalam hal seni dan sejarah arsitektur. Hagia Sophia juga disebut sebagai keajaiban dunia ke-8 oleh Filon Romawi Timur sejak abad ke-6. Sepuluh pekerja membanting tulang dalam pembangunan Hagia Sophia. Pasukan yang terdiri dari sekitar 100 arsitek ikut serta dalam pembangunan dan 5.050 pekerja bekerja keras untuk setiap arsitek. Hagia Sophia yang berhasil bertahan sepanjang sejarah arsitektur dunia berada di tempat yang sangat penting dalam dunia seni arsitektur dalam hal kemewahan, kemegahan, ukuran, dan fungsionalitasnya. Hagia Sophia adalah gereja terbesar yang dibangun oleh Kekaisaran Romawi Timur di Istanbul. Hagia Sophia adalah mahakarya yang memesona, yang dipelajari, melahirkan legenda, dan menarik perhatian para pelancong, duta besar, dan kaisar yang datang ke Istanbul. Hagia Sophia memiliki kepentingan khusus dengan fitur arsitekturnya, dan selalu membuatnya berbeda karena konsep simbolis yang dikaitkan dengannya. Negara yang berbeda dan orang-orang dari agama yang berbeda telah merawat Hagia Sophia, sebagaimana arsitekturnya memengaruhi seorang arsitek yang mampu mengarahkan sajak penyair dan menjadi subjek kuas pelukis dan komposisi musisi. Hagia Sophia adalah bangunan unik yang selalu membawa reputasi dan prestis ke kota dan negara bagiannya. Hagia Sophia yang berarti suci kebijaksanaan dalam bahasa Yunani mulai dibangun pada masa Kaisar Bizantium Konstantinus pertama. Dia mengagumi kuil-kuil tetapi selesai pada tahun 360 pada masa pemerintahan Konstantinus II. Dalam pembangunan Hagia Sophia pertama, selain pengaruh arsitek dan ilmuwan Bizantium yang melakukan perjalanan ke Asyur, Iran, dan negara-negara timur lainnya, Ibu Konstantin Helena juga berperan besar. Ketika Helena pergi ke Yerusalem, tanah Nabi Isa alaihissalam pada tahun 235, dia mengagumi kuil-kuil di sana dan saat dia kembali, dia meminta putranya untuk membangun gereja yang megah di Istanbul. Pembangunan pertama Hagia Sophia dimulai pada masa pemerintahan Konstantinus pertama, yang menerima agama Kristen sebagai agama resmi Kekaisaran Romawi. Peresmian bangunan ini yang dibangun sebagai basilika beratap kayu di bukit pertama dari 7 bukit Istanbul dan pada waktu itu dikenal sebagai Gereja Agung, terjadi pada tahun 360 Masehi pada masa pemerintahan Konstantinus II. Tidak ada reruntuhan yang tersisa dari bangunan ini yang hampir hancur akibat kebakaran yang terjadi dalam pemberontakan yang dimulai pada tahun 404 Masehi. Hagia Sophia kedua dibangun di atas tempat yang pertama oleh Kaisar Theodosius II
dan dibuka untuk beribadah pada tahun 415. Bangunan yang juga berbentuk basilika dan beratap kayu ini dibakar habis oleh para pemberontak dalam pemberontakan Nika melawan Kaisar Justinian pada tahun 532. Ketika pemberontakan berhenti, Kaisar Justinianus memutuskan untuk membangun sebuah kuil yang megah di sini. Dia menugaskan 2 arsitek dari Anatolia Barat, Isidoros dan Antemios, untuk pekerjaan ini. Kaisar yang menginginkan gereja dibangun dengan cara yang paling sempurna, bersedia mengorbankan apapun. Justinian bermaksud membangun kuil terbesar dan termegah yang dibangun dari Nabi Adam alaihissalam hingga masanya. Dengan demikian, kekaisaran akan membuktikan kekuatan dan keperkasaannya ke seluruh dunia. Bahan-bahan dari seluruh negara Mediterania diangkut ke Istanbul demi kuil yang megah ini. Delapan tiang yang menjaga Hagia Sophia tetap berdiri berasal dari kuil Diana di Efesus. Yang lain diperoleh dari kuil Athena, Delphi, Delos, dan Mesir. Bahkan beberapa tiang dari kuil pagan di Anatolia, termasuk kuil Artemis, dibawa dan dipindahkan ke Hagia Sophia. Setelah kerja keras, pembangunan kuil megah ini selesai dalam waktu singkat, yaitu 5 atau 6 tahun. Diketahui bahwa terdapat narthex di bawah Hagia Sophia. Beberapa sumber bahkan mengatakan bahwa ada reservoir air bawah tanah yang cukup luas bagi 10 galai untuk berlayar di bawah Hagia Sophia. Bagian bawah kuil itu kosong dan air yang mengalir dari atapnya memenuhi ruang ini. Saat Kaisar memasuki Hagia Sophia, ia terpesona seperti orang lain. Karena sampai saat itu belum ada kubah yang dibangun dengan tinggi 55 meter dan diameter 30,31 meter. Dan diperkirakan tidak ada kubah yang dapat melampaui kubah ini. Hingga Mimar Sinan membangun Masjid Edirne Selimye. Kaisar Justinian berkata sambil mengangkat tangannya ke langit di hadapan pemandangan yang luar biasa ini. Wahai Sulaiman, aku membangun kuil yang lebih besar daripada kuilmu, bergema di kubah raksasa. Kaisar meneriakkan kehebatannya kepada dunia, berpikir bahwa dia memiliki sebuah karya yang dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam yang meninggalkan kuilnya. Tapi kegembiraannya tidak bertahan lama. Tak lama setelah peresmian kuil terjadi gempa besar yang mengguncang Istanbul dan merusak Hagia Sophia. Puing-puing yang jatuh dari kubah menghancurkan altar, lemari anggur dan roti suci dan meja komuni. Hagia Sophia diperbaiki besar-besaran lagi dan kali ini kubahnya dinaikkan lebih tinggi. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Terus enaknya terus manis asam chewy, manis asam chewy, manis asam chewy. Oleh terus gak nempel di gigi. Slay oleh. Gimana aku tahu Enfagro E+ adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagro E+ MFGM Pro. Selamat datang, silakan.
Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak, kenyang. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum, dengan gandum utuh dan krim coklat lezat, bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak, kenyang. Woi, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk. Gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wingstop, top enaknya. Zing Trail Run is back. Get ready dengan Zing Shampoo dan taklukkan rute yang lebih menantang. Minggu 8 Oktober 2023. Register hari ini. Zing Trail Run, dare you to be more. Hagia Sophia telah rusak dari waktu ke waktu, telah diperbaiki dan dibuat penambahan sejak saat itu. Tapi ia tak pernah kehilangan fitur dan estetikanya. Hagia Sophia mengalami hari-hari terburuknya saat invasi Latin selama Perang Salib keempat pada tahun 1204. Diketahui bahwa Hagia Sophia rusak selama kerajaan Latin yang didirikan oleh tentara Latin antara tahun 1204 dan 1261 dengan menyerang Konstantinopel. Banyak benda suci Hagia Sophia yang berharga diambil dan dikirim ke gereja-gereja di barat. Selama pendudukan ini, Hagia Sophia berada di bawah kekuasaan Venesia. 5 dari raja Latin yang naik tahta hingga tahun 1261 dimahkotai di sini. Ketika Bizantium merebut kembali kota itu pada tahun 1261 dan membangun kembali kerajaan mereka, dapat dilihat bahwa Hagia Sophia sangat rapuh. Selama periode ini 4 penopang besar mungkin dibangun di barat. Andronikos II membangun penopang melayang baru di sisi timur dan utara bangunan itu pada tahun 1317. Setelah gempa bumi tahun 1344, retakan dan kehancuran baru terjadi di Hagia Sophia. Akibatnya, keruntuhan besar terjadi pada bangunan itu pada tahun 1346. Karena negara tidak memiliki cukup uang untuk perbaikan, pada tahun 1354 pajak dikumpulkan untuk menutupi biaya pembangunan. Para pelancong barat yang berkunjung pada abad ke-15 membahas tentang pengabaian bangunan. Menurut laporan tersebut, bangunan tersebut dikelilingi reruntuhan dan pintunya telah runtuh. Bahkan dalam periode sejak invasi Latin hingga penaklukan Istanbul, Hagia Sophia mengalami masa tergelapnya. Hagia Sophia yang telah hancur 2 kali dan dibangun untuk ketiga kalinya, kini hancur karena perang dan pemberontakan selama berabad-abad. Dan bagian tertentu runtuh karena kelalaian serta kesalahan arsitektur. Terus bertahan di bawah bahaya kehancuran terus-menerus sampai penaklukan Istanbul oleh Mehmet sang penakluk. Selain itu, makna sosiologis dan simbolik kuil itu menjadi rusak akibat perselisihan sektarian Katolik Ortodoks. Dengan kubah berdiameter 31 hingga 33 meter, Hagia Sophia rusak parah di berbagai periode sejarah karena Istanbul berada di zona gempa dan kemudian diperbaiki dan mampu berdiri hingga saat ini dengan bantuan penopang melayang besar yang ditambahkan ke dinding dari luar. Pasca penaklukan Istanbul, Mehmet sang penakluk yang datang ke Hagia Sophia untuk pekerjaan pertamanya justru dibuat takjub dengan keadaan Hagia Sophia yang bobrok.
Mehmet sang penakluk yang memerintahkan sholat Jumat diadakan di sini menugaskan arsitek untuk pekerjaan ini. Era baru telah dimulai untuk Hagia Sophia yang diubah menjadi masjid dalam waktu singkat. Berlawanan dengan karya Bizantium, keanggunan interiornya lah yang membuat Hagia Sophia dengan bangunan usangnya benar-benar luar biasa. Rahmat ini memesona orang-orang yang mengunjunginya dan menarik mereka ke dunia yang sepenuhnya berbeda. Fakta bahwa dekorasi interior Hagia Sophia dan ukuran panjang serta lebarnya sangat berbeda dari gereja normal menyebabkan dunia Kristen mengaitkan bangunan ini dengan kekuatan supernatural. Ketika situasi ini dipadukan dengan keyakinan agama, Hagia Sophia menjadi simbol mistisisme abad pertengahan. Dimensi Hagia Sophia adalah 100 kali 70 meter. Luas interiornya sekitar 7.500 meter persegi. Bangunan terdiri dari 2 lantai. Untuk memudahkan akses ke lantai atas gedung, sebuah tanjakan dibangun di setiap sudut, yang bagian tangganya dihancurkan pada awal abad ke-10. Tanjakan itu digunakan oleh wanita kekaisaran yang dianggap sanggup untuk naik ke atas, dan oleh orang Kristen diketahui telah menggunakan bagian utara lantai atas pada periode awal. Hagia Sophia memiliki nef tengah, 2 nef samping, apse, dan 2 narthex dalam dan luar. Tempat seluas 5,75 meter ini ditutupi dengan kubah salib, dan dari narthex luar, narthex bagian dalam memiliki lebar 9,55 meter dengan 5 pintu. Pintu bangunan yang megah terbuat dari kayu ek dan terdapat jejak periode Bizantium. Sebaliknya, gerbang perunggu secara khusus dibawa ke bangunan ini dari kuil Helenistik di Tarsus dan merupakan gerbang Hagia Sophia yang paling megah. Pintu masuk utama tempat itu adalah melalui 9 pintu berbeda dari narthex bagian dalam. Karena 3 gerbang di tengah disediakan bagi pintu masuk kaisar, maka itu disebut gerbang kaisar. Total ada 107 tiang. 40 tiang di lantai bawah dan 67 tiang di lantai atas. Tiang tertinggi mencapai sekitar 20 meter. Tiang memiliki radius 1,5 meter dan berat diperkirakan 70 ton. Sebagian besar tiang yang digunakan pada bangunan ini lebih tua dari bangunannya. Alasannya adalah karena tiang-tiang itu dibawa ke sini dari berbagai kuil di Anatolia. Di sisi lain, tiang berkeringat atau tiang harapan di gerbang barat tetap menjadi rahasia hingga hari ini, meskipun tiang itu dikatakan mampu menyerap kelembapan. Marmer berwarna yang menutupi dinding dibawa dari tempat-tempat seperti Tesali, Mesir, dan Pulau Iboa. Yang berwarna putih adalah marmer Pulau Marmara yang terkenal. Ada total 311 jendela di Hagia Sophia. 134 jendela di aula bawah, 21 jendela di fasad utara dan timur atau mihrab, 28 jendela di fasad selatan, 14 jendela di narthex dalam di sebelah barat, dan 10 jendela di narthex luar, total 24 jendela di 2 narthex. Terdapat 40 jendela di sekeliling kubah utama. Di bagian utara galeri atas, 28 kayu dan 18 marmer, 17 kayu, 15 marmer di selatan. Ada 10 jendela kayu dan 12 marmer di sisi timur, dan total 177 jendela dengan 50 kayu dan 27 jendela marmer di fasad barat.
Kubah lebar Masjid Hagia Sophia yang diyakini mewakili kosmos tak berujung sangatlah mengesankan. Fakta bahwa kubah ini dibangun pada abad ke-6 menjadikan Hagia Sophia semakin penting. Inovasi terpenting dalam arsitektur Hagia Sophia adalah ukurannya yang tidak biasa untuk sebuah gereja. Ukuran dan tinggi kubah mendominasi ruang tengah. Sejak kubahnya yang runtuh selama periode Bizantium diperbaiki kembali, kubahnya tidak sepenuhnya bulat tetapi mendekati bentuk elips. Ketinggian kubah yang menutupi ruang utama adalah 55,60 meter dari permukaan tanah dan diameternya 31,87 meter dengan arah utara-selatan dan 30,86 meter dengan arah timur-barat. Saat Hagia Sophia sedang dibangun, marmer, batu, dan bata digunakan oleh para arsitek dalam pembangunannya. Bangunan dan batu bata ringan dan kuat yang dibuat khusus dari tanah Rhodes digunakan untuk mencegah kubah agar tidak mudah runtuh akibat gempa. Di setiap sudut pendant tips of the Dome of Hagia Sophia, malaikat Serapim yang dipercaya untuk melindungi singgasana Allah di surga digambarkan. Penggambaran bidadari di bagian timur dibuat dari mozaik. Yang di barat direnovasi sebagai lukisan dinding karena rusak selama periode Romawi Timur. Mozaik di dalamnya masih menjadi salah satu karya seni paling berharga di dunia meskipun mengalami kehancuran. Hagia Sophia dengan mozaiknya menghiasi arsitekturnya yang megah memiliki tempat khusus dalam arsitektur dunia di masa lalu dan saat ini. Di dalam Hagia Sophia, banyak mozaik yang menggambarkan orang-orang yang dianggap suci dalam agama Kristen dan Kaisar Bizantium.